Luar biasa. Oke, nanti di webinar pada siang hari ini bakal dijelasin kupas tuntas tentang konten kreator ya oleh pemateri kita, Kak Alia. Selanjutnya ada apa lagi nih, Kak Fadila? Selanjutnya, mari kita simak dan dengarkan kata sambutan dari founder Girlboss Indonesia kepada Kak Misal Maurin. Dengan hormat kami persilahkan. Oke, halo semuanya, selamat siang. Jadi di hari Minggu yang cerah ini, aku senang banget bisa ketemu sama teman-teman semua meskipun secara virtual. Dan salut banget sama semangat teman-teman nih buat tetap produktif dan join ke acara webinar ini untuk belajar hal yang baru. Dan ngomongin soal tema acara hari ini kita akan ngebahas soal basic video editing for a content creator ya. Dan tema ini menurutku sangat spesial, sangat relevan di kehidupan kita sehari-hari, terutama kita sebagai Gen Z. Banyak gitu ya sekarang aku jumpai orang kalau ditanya, cita-cita kamu pengen jadi apa sih? Terus jawabannya pengen jadi content creator. Mungkin teman-teman juga pernah lihat gitu video orang-orang yang kerja di kantor, ngerasa kalau gajinya dia itu dianggap kecil gitu dibanding red card endorse content creator yang hanya cuma sekali gitu. Terus jadi kayak ya udah deh gue pengen fokus aja bikin konten a day in my life mulai sekarang gitu kan. Ya begitulah kenyataannya sekarang. Jadi nggak heran banyak sekali orang-orang yang berubah hidupnya itu setelah menjadi seorang content creator. Mungkin awalnya dia hanya iseng-iseng pengen upload konten yang sederhana, terus nggak taunya viral, terus bisa jadi ladang rezeki buat dirinya gitu. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa kemajuan teknologi itu sebenarnya mendatangkan peluang yang sangat luar biasa besar gitu. Makanya kita perlu pinter-pinter untuk memanfaatkannya. Dan salah satu caranya adalah dengan mempelajari dulu nih kayak basic skill soal video editing ini ya teman-teman. Karena jangan sampai peluangnya udah di depan mata, tapi kita nggak ngerti gimana cara memanfaatkannya gitu, sayang banget. Karena siapa tahu nih setelah dari webinar ini ya kan kalian bisa mengaplikasikan apa yang nanti akan di-share sama Kak Alia, terus bisa viral dan bisa jadi content creator terkenal gitu kan, siapa yang tahu. Dan yang gak kalah spesial hari ini itu karena webinar ini adalah webinar perdana dari Gearbest Indonesia. Jadi di kesempatan yang berbahagia ini, aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman panitia atas dedikasi dan kerja kerasnya selama beberapa bulan ke belakang untuk merealisasikan acara ini. Dan akhir kata, selamat menikmati webinar hari ini, dan semoga apa yang nanti akan di-share sama kalian bisa berguna untuk teman-teman semua. Gitu. Terima kasih, aku kembalikan ke MC. Oke, makasih banyak buat Kak Michelle sambutannya yang buat kita semangat gitu ya. Oke, mungkin teman-teman udah nggak sabar ya dengerin materi dari Kak Alia. Sebelum itu, tonton dulu salah satu cuplikan video berikut. Untuk operator bisa di-play videonya. Oke, kita simak ya guys videonya. Wih, terima kasih kakak operator atas share screen-nya. Itu tadi cuplikan video dari Cakap English Club. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa itu Cakap English Club? Jadi ini, Cakap English Club itu sebuah kelas yang bisa kamu akses melalui smartphone. Itu tuh kelas bahasa asing yang bisa kamu akses di tengah kesibukan kalian. Jadi, Cakap ini membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan dan komunikasi yang interaktif dan didukung dengan pengajar yang profesional dan ahli dan bidangnya. Wih, keren banget ya kayaknya Cakap ini. Nah, for your information ya guys, seluruh peserta yang udah mendaftar di acara webinar siang hari ini, lalu mengikuti acara dari awal sampai akhir dan lanjut mengisi presensi yang telah dikirim oleh panitia,
bakalan dapat voucher dari Cakap English Club secara gratis. Kode bakalan dikirim di grup WhatsApp dan udah aktif mulai besok. So, siapa sih yang nggak mau belajar bahasa Inggris secara gratis? Aku sebagai panitia aja seneng banget, guys, bisa dapetin voucher gratis. Terima kasih, Cakap. Betul banget, Kak. Acara ini juga tidak akan bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dari media partner kita pada siang hari ini, yaitu Rumah Puan Indonesia, Info Volunteer, Mading Event, dan Himpunan Mahasiswa Desain Komunikasi Visual Universitas Indo Global Mandiri. Kami ucapkan terima kasih untuk semua pihak yang telah berpartisipasi ya. Nah, siang hari ini kayaknya nggak cuma aku sama Kak Fadila ya yang bakal memandu acara, aku bakal undang satu orang lagi yang bakal memandu acara, yaitu kakak moderator. Wah, siapa tuh, Kak? Ada Kak Chelsea. Halo Kak Chelsea. Hai, Gimana kabarnya nih, Kak? kalau aku alhamdulillah baik ya. Kalau Kak Novela dan Kak Fadila sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik nih, Kak. Oke, langsung saja teman-teman, semua acaranya kami serahkan ke Kak Chelsea ya. Oke, thank you Kak Novela dan Kak Fadila. Hai teman-teman, kenalin nama aku Chelsea Coagam. Aku seorang mahasiswi Universitas Telkom, jurusan Ilmu Komunikasi. Aku juga merupakan bagian dari tim Media Public Relation Globos Indonesia. Dan di sini, aku berperan sebagai moderator yang akan membantu jalannya webinar kali ini. Nah, tentu saja di sini aku juga nggak sendirian. Kita akan kedatangan seorang pembicara yang keren banget sih pastinya. Nah, ini profilnya. Beliau adalah Kak Alia Primisyahrani, mahasiswi Universitas Indo Global Mandiri, jurusan Ilmu Desain Komunikasi Visual. Kak Alia adalah seorang content creator dan beauty enthusiast juga. Langsung aja, Kak Alia. Hai. Halo semuanya. Hai Kak Alia. Kak Alia apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik dong. Kalian semua gimana nih kabarnya? Boleh banget di komen ya. Komen kalian mungkin lagi galau atau lagi baik-baik saja, boleh banget ya di komen. Asik. Baik Kak, baik dong. Gimana nih Kak Alia perasaannya jadi pembicara pertama di webinar pertama dari Globos Indonesia ini sendiri? Tentunya saya merasa sangat bahagia ya. Pertama bahagia, terus juga saya merasa bahwa ini nih salah satu new experience juga ya. Soalnya saya selama ini kan jadi pembicara secara offline ya, datang ke kampus, datang ke sekolah, terus juga kayak ngisi acara Bujang Gadis kayak gitu. Tapi kali ini pertama kalinya Alia bisa ngisi acara di webinar nih, apalagi bersama Girl Boss ya, yang pastinya Alia lihat memang dari kemarin bener-bener profesional, terus juga pada ramah-ramah banget. Jadi bener-bener rasanya sekarang tuh bener-bener merasa bahagia dan juga bangga sih bisa menjadi pembicara di sini. Terima kasih semuanya ya. Wah, luar biasa banget ya Kak Alia. Tanpa lama-lama lagi, mungkin langsung aja kita kali ya masuk ke materi kita yang pertama, yaitu tentang self-improvement. Boleh Kak Alia dipersilahkan. Oke, saya izin share screen ya. Pertama self-improvement dulu ya. Iya Kak. Oke. Ini pada rame ya, ada yang dari Bali, ada juga yang dari, mana tadi ada dari Bandung. Wih, luar biasa sih. Kok Zoom-nya hilang ya? Sebentar ya. Oke, apakah muncul? Sudah terlihat Kak? Iya, Kak. Oke. Ini ada biru-birunya ya? Iya, ada Kak. Ini masih kelihatan? Oke, sudah tidak terlalu mengganggu Kak, bisa dilanjut aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Sebelumnya, terima kasih buat kalian yang mau hadir dan sudah datang nih membersamai kita semua di acara webinar Girl Boss nih. Nah, hari ini materi pertama adalah kita membahas mengenai the importance of self-development. Nah, jadi self-development tuh kalau dalam bahasa Jerman, bahasa Indonesia maksudnya nih, artinya adalah pentingnya kita mengembangkan diri kita ya.
apa sih pentingnya kita mengembangkan diri kita dan apa memang kelebihannya apabila kita bisa mengembangkan diri kita. So, the importance of development kita langsung aja ya. Pertama adalah kita mau kenalan dulu dong, karena tak kenal maka tak sayang maka tak cinta ya. Tak cinta maka tak usah ngajak kenalan, nanti saya lagi berharap ya. Oke, nah pertama perkenalkan dulu sama saya. Perkenalkan, saya adalah Alia Primisyarani. Saya biasa dipanggil Alia. Saya adalah seorang mahasiswi di Universitas Indo Global Mandiri di jurusan Desain Komunikasi Visual. Nah, dan hari ini Alia lagi mau menjelaskan dulu nih sebelum kita ke content creator ya. Tadi saya udah lihat juga kan banyak banget atensi dari kalian, banyak banget yang suka pengen jadi content creator, ada bahkan yang sudah jadi content creator di YouTube ya. Itu udah luar biasa banget ya. Nah, untuk Kak Alia sendiri, Kak Alia adalah seorang content creator di perusahaan bernama PT RFB Palembang, dan saya juga adalah seorang content creator di suatu usaha baju ya, namanya Yofi. Terus juga saya adalah seorang influencer di Instagram. Jadi buat kalian yang pengen bersilaturahim atau pengen kenalan lebih lanjut sama saya, boleh banget untuk follow di Instagram saya di Alia PS. Oke, kita lanjut aja ya. Ini Alia PS ada tulisannya ya di samping ya. Nah, jadi pertama adalah perbedaan atau the difference of self-development versus self-improvement. Buat kalian ini ada nggak yang mau jawab nih di kolom komentar? Apa sih bedanya self-development sama self-improvement? Bedanya apa tuh? Boleh banget. Nah, jadi self-development adalah pengembangan diri, sedangkan self-improvement adalah peningkatan diri. Ya, jadi berbeda. Bedanya pengembangan sama peningkatan itu dari kata-katanya pertama udah beda, terus juga artinya beda. Kalian tahu sama artis yang namanya Agnes Monica nggak? Tahu dong pastinya. Agnes Monica, kalian tahu nggak dia itu seorang apa nih? Dia adalah seorang penyanyi. Ya, kalau misalnya saya nyebut nih, kalian kenal nggak sama Joe Biden misalnya? Oh iya, tahu karena dia tuh seorang presiden. Nah, jadi orang-orang tersebut adalah orang-orang yang sudah melewati fase self-development. Nah, jadi mereka sekarang sudah masuk ke fase self-improvement. Jadi self-development sama self-improvement itu beda. Kalau self-improvement, kita meningkatkan sesuatu dari apa yang sudah kita punya. Tapi kalau self-development, kita masih mengembangkan diri kita. Kita masih mencari-cari nih, apa sih kemampuan saya? Jati diri saya di mana? Saya sukanya ngapain ya? Hobi saya apa? Karena semua orang itu mempunyai kemampuan yang beda-beda. Dan dari self-development atau pengembangan diri ini, kalian bisa mengetahui nih, harus tahu dulu nih, saya ini kemampuannya di mana? Kelebihan saya di mana? Kurangnya saya di mana? Gitu. Nah, saat kita sudah tahu apa kekurangan dan kelebihan kita, apa kemampuan kita sukanya kemana, barulah kita masuk ke self-improvement atau meningkatkan diri. Misalnya, Alia sendiri nih, saya suka sama yang namanya bahasa Inggris. Saya suka sama yang namanya public speaking. Saya suka sama yang namanya beauty and fashion. Nah, kalau saya sudah tahu, berarti saya sekarang masih di fase self-development ya, saya masih ingin mencari tahu lebih dalam lagi jati diri saya. Karena kita semua di sini belajar ya. Nah, saat saya udah tahu nih tujuan saya nanti mau ngapain, dan sudah tahu kekurangan dan kelebihan saya, barulah saya lanjut ke yang namanya self-improvement atau meningkatkan apa yang sudah saya punya. Saya suka public speaking, dan bagaimana caranya saya meningkatkan itu? Saya masuklah sama yang namanya fase self-improvement atau meningkatkan kemampuan public speaking saya. Dengan cara apa? Dengan cara saya belajar, dengan cara saya ikut webinar lagi, karena nggak ada berhentinya kita namanya belajar, jadi nggak boleh sama kata-kata puas itu jangan terlalu mudah ya. Jangan terlalu mudah puas, jadi kalian harus terus belajar. Jangan pernah merasa kalian sudah pinter, kalian sudah bisa, saya sudah mampu, saya sudah lebih dari kalian, itu nggak boleh. Karena kalian harus terus merendah dan terus merasa bahwa kalian tuh nggak bisa dan harus belajar terus. Harus merasa kosong terus ya. Oke, lanjut ya. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum ini, who is this? Kalau ada yang tahu, boleh banget di kolom komentar ya, komen. Clue-nya adalah tokoh psikologi. Oke, kalau ada boleh komen. Oke, nah langsung aja kita spill ya. Nah, jadi tokoh psikologi yang satu ini itu bernama Abraham Maslow. Abraham Maslow ini memiliki teori. Buat kalian ada nggak yang anak psikologi di sini? Kalau ada boleh nih, saya gitu ya. Nah, jadi Abraham Maslow ini memiliki teori yang bernama teori hierarki kebutuhan.
Nah, jadi kalian bisa melihat nih, dari fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan yang paling atas adalah aktualisasi diri. Jadi, yang pertama yang paling dibutuhkan seluruh manusia adalah fisiologis. Kalian bisa makan, bisa kan makan? Kalian bisa minum, kalian bisa tidur, kalian punya rumah, kalian punya tempat tinggal, itu adalah kebutuhan paling pokok yang kalian butuhkan. Iya kan? Kalian pasti butuh dong makan. Kalau nggak makan, nanti kalian pingsan. Nanti nggak bisa buka webinar ini. Nanti kalian udah pingsan duluan. Yang pasti kalian sudah makan dulu, kalian sudah mandi, kalian sudah minum, yang pastinya, dan dalam keadaan yang alhamdulillah baik-baik aja. Nah, jadi yang pastinya seluruh kalian yang ada, yang sudah berkumpul di webinar yang satu ini, pastinya fisiologisnya sudah terpenuhi dong. Ya. Nah, setelah kalian butuh fisiologis, kalian butuh sama yang namanya rasa aman. Nah, rasa aman itu maksudnya apa? Kalian di rumah, kalian merasa aman nggak? Atau merasa, aduh, bakalan kemalingan terus, bakalan ada bom, bakalan ada ini, bakalan ada ini. Kalian pasti merasa aman di rumah. Kalian nyalain Zoom, kalian nyantai, kalian dengerin ilmu. Tuh, berarti kalian sudah merasakan yang namanya rasa aman. Jadi, kalian semua yang sudah hadir di sini, fisiologis dan rasa amannya sudah terpenuhi. Oke, kemudian adalah sosial, rasa afeksi, relasi, keluarga. Kalian hadir di sini, kalian sudah mendapatkan relasi baru, teman-teman baru yang pastinya ya. Dan kalian pasti sudah punya dong teman-teman, bahkan bukan cuma di online ini, tapi di offline pasti ada teman-teman. Kalian pasti punya keluarga, kalian pasti punya rasa dicintai, disukai orang, itu pasti dong pastinya ya. Kalian pasti punya merasakan itu. Jadi sosial kalian yang pastinya sudah terpenuhi. Lalu di atas sosial, kalian membutuhkan penghargaan. Jadi setelah kalian sudah merasa sudah makan, kebutuhan fisiologis sudah terpenuhi, rasa aman sudah, sosial sudah, kalian membutuhkan penghargaan. Penghargaan itu apa? Kalian butuh yang namanya ikut lomba, mendapatkan pencapaian, kalian mempunyai tanggung jawab, punya reputasi yang baik, itu pasti dong. Nggak ada dong orang yang mau reputasinya jelek ya. Jadi pastinya mau reputasinya bagus dan juga dikenal orang sebagai orang yang baik juga. Nah, jadi kalian di sini harus banyak-banyak merasa bersyukur. Kenapa? Karena bahkan ada orang yang fisiologisnya aja nggak terpenuhi. Mereka mau makan nggak bisa. Mereka tempat tinggal nggak punya. Nah, jadi dari situ pertama yang harus kalian ajarin dari self development ini adalah kalian harus bersyukur dulu sama apa yang kalian punya. Kalian semua pasti punya kemampuan, kalian semua pasti punya keinginan dan punya goals ya. Dan kalian mempunyai fisiologis, rasa aman, sosial, dan penghargaan. Kalian pasti sudah punya merasakan itu. Kalian sudah punya pencapaian, kalian sudah punya reputasi yang baik. Pasti punya teman-teman yang baik juga. Dan saat kalian sudah terpenuhi itu semua, kalian harus bersyukur karena kalian sudah masuk ke kebutuhan yang paling tinggi, yaitu aktualisasi diri. Kalian membutuhkan pengembangan diri dan pemenuhan ideologi. Ya, kalian membutuhkan nih yang namanya pengembangan diri. Aku nih nggak mau gini-gini aja, aku harus berubah, aku harus lebih baik. Kalian pasti punya rasa seperti itu. Nah, aktualisasi diri inilah kebutuhan paling atas yang pastinya yang harus kalian penuhi juga. Karena kalian sudah memenuhi bahwa penghargaan sosial, rasa aman, dan fisiologis. Jadi kalian harus punya rasa di mana kalian tuh nggak cukup kalau gini-gini aja. Tapi aku harus bisa lebih terus, lebih lagi. Aku punya apa ya? Aku bisa apa lagi ya? Nah, itu ditelusuri. Nah, selanjutnya adalah mental age. Nah, jadi mental age ini adalah usia mental. Usia mental kalian jangan sama seperti usia mental kalian sekarang. Kalau di Indonesia, KTP dikasih umur berapa? 17 tahun. Tapi kalian tahu nggak kalau di Amerika itu 13 tahun sudah dapat KTP? Kenapa? Karena mereka mau usia mental seseorang tuh lebih. Bagusnya, usia mental itu lebih besar, lebih tinggi 5 tahun sampai 10 tahun. Ya. Jadi, misalnya nih, siapa yang usianya 18 tahun? 20 tahun deh. Nah, yang usia 20 tahun, kalau bisa usia mentalnya jangan di usia 20 tahun juga. Usia mentalnya 25, 30, itu lebih baik. Orang-orang di usia 20 tahun, 18 tahun biasanya ngapain kerjanya? Nongkrong ya, leyeh-leyeh, di rumah aja, ya. Tapi kalau misalnya kalian ingin kalian tuh maju dan ingin mengembangkan diri kalian, kalian jangan menggunakan usia mental kalian sekarang. Usia mental misalnya 20. Kalau misalnya usia 25 biasanya orang-orang pada ngapain? Udah mulai kerja, udah mulai mikir nih harus ngapain. Bukan maksud saya bukan kalian harus kerja sekarang. Maksudnya kalian harus sudah bisa berpikir bahwa 20 tahun itu sudah cukup untuk kalian bisa cari uang penghasilan sendiri. Contohnya, zaman sekarang kalian nggak perlu
nggak perlu jadi sarjana, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Kalian bisa mendapatkan pekerjaan. Karena apa? Zaman sekarang adalah zaman modern, zaman media sosial. Ya, jadi kalian bisa mendapatkan peluang bahkan cuma dari internet. Bahkan kalian nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Ya, jadi manners aja kalian harus dilihat bahwa manners kalian tuh baik. Oke? Nah, selanjutnya adalah the self-development cycle. Pertama, where am I now? Kalian sekarang di mana? Where do I want to go? Saya mau kemana? Nah, itu harus udah dipikirin. Mungkin kalian sekarang masih di where am I now? Saya ini mau kemana dulu, gitu kan? Tapi kalau misalnya kalian sudah masuk ke where do I want to go, itu sudah cukup baik. Kalian udah mulai berpikir, aku nih harus kemana? Hidup aku mau dibawa kemana? Karena kalian nggak boleh kayak gini-gini aja. Harus dikembangkan lagi, dan juga harus melek teknologi. Harus tahu bahwa zaman sekarang ini zamannya sosial media. Kira-kira aku harus ngapain? Nah, what's in my way? Kalau aku sudah punya tujuan, kira-kira kendala aku apa nih kok belum tercapai? Nah, formulate a plan. Kalian harus punya visi. Kenapa kalau misalnya kalian punya visi, kalian harus punya misi? Karena untuk mencapai vision, kalian harus mempunyai mission. Harus punya planning. Harus gimana ya saya mencapai tujuan saya? Setelah itu, put the plan into action. Action. Karena kalau misalnya kalian cuma bermimpi itu semua orang bisa. Tapi kalau kalian action, belum tentu semua orang bisa. Ya, bermimpi kalau tidak dilakukan, tidak action, itu namanya cuman hayalan. Tapi kalau kalian bermimpi dan dilakukan, itu baru namanya goals. Itu baru benar. Jadi jangan cuma bermimpi, aku pengen punya rumah yang beralaskan emas 10. Wow. Aku pengen punya rumah yang harganya 200 miliar. Boleh bermimpi seperti itu. Tapi udah action belum? Kalian udah punya mission belum untuk mencapai vision tersebut? Nah, itu harus dipikirin. Jangan cuma mikir mimpi. Iya, tenang aja, nanti tunggu aku jadi orang sukses, aku bakalan bahagiain kamu. Tunggu aku jadi orang sukses, aku bakalan bahagiain ibu aku. Aku bakalan bahagiain orang tua aku. Kenapa nggak tunggu? Kenapa kalian menunggu? Kalian nungguin apa? Ya, kalau bisa sekarang, kenapa nggak sekarang? Gitu. Jadi jangan nunggu, karena sukses nggak nunggu kalian. Siapa yang menjamin kalian jadi orang sukses? Kalau nggak diri kalian sendiri. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau mengembangkan diri kalian, karena harus punya action, dan sekarang kalau bisa. Pertama kalian mikir dulu nih, mau ngapain ya kira-kira ya? Dan kalian jangan cuma bermimpi doang, action yuk. Kalian pasti bisa. Karena semua orang punya kemampuan sendiri-sendiri. Saya punya kemampuan public speaking misalnya. Teman saya punya kemampuan menari. Saya nggak bisa menari. Tapi teman saya bisa menari. Itulah kenapa kalian nggak boleh membandingkan diri kalian dengan orang lain. Kalian membandingkan diri kalian dengan diri kalian sendiri. Kira-kira saya lebih baik nggak hari ini daripada kemarin? Gitu. Nah, kemudian review and evaluate. Nah, jadi jangan cuma action tapi tanpa evaluasi. Kalian harus punya yang namanya review dan evaluasi dulu dong. Misalnya kalian sudah melakukan nih, iya Kak Ali, aku tuh sudah action. Saya sudah punya channel YouTube, saya sudah punya ini, saya sudah punya ini. Kalian melakukan evaluasi nggak? Kalian harus punya goals. Misalnya dalam bulan ini, subscriber saya harus mencapai 2.000 misalnya. Dan kalau misalnya nggak mencapai, kalau misalnya nggak mencapai 2.000, apa yang harus saya lakukan? Gitu. Apa yang kurang? Apa yang harus saya perbaiki? Nah, itu harus dibenerin. Kemudian make adjustment, atau kalian harus melepaskan hal-hal yang tidak working atau tidak bisa sesuai rencana gitu. Nah, itu harus kalian lepaskan. Karena mempertahankan itu lebih sulit daripada melepaskan sih ya. Nah, ya, itu intermezzo ya. Nah, jadi kalian harus melepaskan hal-hal yang menurut kalian not working. Jadi jangan ditahan-tahan. Duh, tapi ini sayang banget kalau misalnya saya lepasin. Enggak. Kalau misalnya memang tidak working, jangan terlalu lama kalian tahan-tahan. Boleh sekali dua kali dikasih kesempatan, tapi jangan lama-lama. Oke, selanjutnya adalah how. Nah, bagaimana nih cara kita untuk mengembangkan diri kita? Nah, pertama kalian harus know yourself. Kalian harus mengetahui passion kalian, weakness kalian, dan fix yourself. Karena semua orang biasanya tahu nih, your passion apa sih? Biasanya tahu. Tapi your weakness biasanya orang-orang bingung. Nah, itu harus kalian ketahui, kekurangan kalian apa. Dan itu harus kalian perbaiki. Jangan cuma didiemin. Udah tahu kalian itu orangnya linglung, pemalas. Nah, gimana caranya kalian memperbaiki tersebut? Nah, yang kedua adalah know your goal. Plan it, do it, check it. Ya, direncanakan, dilakukan, langsung dicek. Oke. Kemudian yang ketiga adalah fix your circle. Karena circle itu sangat berpengaruh sama kita
sama cara pikir kita. Kalau kalian berkumpul sama orang-orang yang tidak berkembang, kalian tidak bakalan berkembang. Kalian adalah 3 orang terdekat kalian. Siapa? Nah, kalian itulah kalian. Kalau kalian berteman sama orang-orang wangi, kalian bakalan ikut wangi. Kalau kalian berteman sama orang-orang pintar, produktif, kalian bakalan ikut produktif. Meskipun kalian awalnya tidak produktif, kalian ikut sama alur mereka. Dan yang keempat adalah stay healthy, exercise, food and water, and mental health. Jadi kalian harus berpikir bahwa mental health itu penting banget loh. Kalian bisa menjalankan aktivitas, kalau mental health kalian nggak kurang baik, kalian bakalan gelabakan, kalian bakalan bingung nih mau ngapain, karena kalian stres gitu kan. Nah, kalau bisa dijaga dengan baik ya, karena harus hidup sehat juga nih. Nah, ini yang terakhir adalah the benefit of self-developing. Kalian mempunyai new opportunity atau peluang yang baru, kalian membakar best version of you, kalian bisa menjadi diri kalian yang terbaik, self-esteem atau percaya diri kalian naik nih, karena kalian sudah melakukan pengembangan diri pastinya. Acceptance, kalian bisa menerima diri kalian sendiri. Kemampuan saya di sini, kekurangan saya di sini, dan saya harus bisa memperbaiki. Healthy lifestyle, karena tadi Kak Alia sudah ngomong nih, mempunyai kehidupan yang sehat, kalian harus mempunyai kehidupan yang sehat pula. Kemudian broad relationship, atau kalian mempunyai relasi yang luas pastinya. Jadi inilah keuntungan-keuntungan kalau kalian melakukan pengembangan diri. Nah, lalu ini nih, kalian boleh baca sendiri. Are you ready? Coba kalian tulis di kolom komentar. Ready dong. Tentunya. Kalau kalian ready, kalian tulis ready. Ready. Ayo, aku mau rame-rame dulu dong. Harus komen ready gitu. Ready dong. Ready untuk apa nih? Ready untuk mengembangkan diri kalian. Dan ready untuk nggak gini-gini aja. Ready untuk bisa menjadi lebih baik, dan ready untuk menjadi orang lebih baik untuk orang-orang yang kita sayangi. Karena orang-orang yang kita sayangi nggak bisa nunggu kita sukses. Karena hanya kita yang bisa menjadikan diri kita sukses, dan hanya kita yang mempunyai tanggung jawab untuk membahagiakan orang-orang yang kita sayangi. Siapa? Orang tua kita, teman-teman kita, ya, orang-orang terdekat kita. Itu kita pikirin, coba bayangin wajah mereka pas kalian mau mencapai mimpi kalian. Pasti kalian akan lebih termotivasi, ya. Jadi kalian harus ready untuk bisa menjadi lebih baik, dan harus ready untuk mulai sekarang dan langsung pikirin kira-kira saya mau kemana. Meskipun kalian masih muda, malahan lebih baik bahwa kalian masih muda udah berpikir maju. Kalau misalnya kalian mikir, oh orang-orang tua sukses itu wajar. Tapi kalau orang yang masih muda dan sudah berpikir untuk sukses, itu luar biasa. Oke? Dan sebagai penutup adalah thank you and see you. Nah, jadi untuk penutupnya, Alia ingin kalian semua, kaum-kaum milenial, kaum-kaum muda, punya kemampuan, punya keinginan yang kuat, saya ingin kalian langsung lakukan saja apa yang tadi sudah saya paparkan. Karena saya ingin apa yang saya omongkan ini mempunyai value. Kalian dengerin dan kalian terapkan. Jadi bukan cuma denger-denger doang, oh ya saya ikut webinar, saya produktif. Enggak. Tapi kalian harus bisa menerapkan apa yang sudah saya beri. Karena sayang banget kalau nggak dilakuin. Jadi sudah dikasih tips and tricks, dan juga sudah dikasih bagaimana caranya untuk developing, dan juga dikasih manfaatnya. Nah, jadi udah tahu manfaatnya apa, langsung aja kalian lakuin. Oke, I think that's all. I'm Alia Primesyarani, saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you banget Kak Alia atas penyampaian materinya, keren banget gak sih teman-teman? Nah, kira-kira teman-teman di sini ada yang mau ditanyain nggak terkait materi yang disampaikan Kak Alia tadi? Kalau ada yang mau nanya boleh langsung raise hand, atau mungkin yang masih malu-malu boleh chat di kolom komentar aja, boleh kali ya Kak? Iya, Oke. nah jadi buat kalian mau nanya bisa banget ya. Di kolom komentar, atau kalian mau ke on cam. Iya. Oke, Kak, sambil nunggu yang mau nanya, nih aku sebenarnya ada pertanyaan buat Kak Alia. Oke, boleh. Tadi kan ada yang self-development cycle tadi ya, lingkaran Iya. self-development. Nah, kan setiap take action itu kita pasti ada rasa kayak gini sih Kak, kayak takut gagal, kalau Kak gagal gimana ya? Gimana sih cara ngilangin pikiran kayak gitu, Bal? Sebenarnya kalau gagal wajar kan ya? Gimana cara buat ngilangin pikiran takut gagal itu, Kak? Jadi, yang paling penting saat kalian memiliki mimpi adalah mindset. Kalau mindset kalian berpikir kalian takut gagal, berarti kalian belum bisa bermimpi. Karena yang namanya mimpi dan sama yang namanya kegagalan, keberhasilan, itu semua sepaket. Ya, jadi kegagalan dan keberhasilan itu dua hal yang beriringan.
dimanapun kalian berada, kalian ikut lomba kek, atau kalian di mana-mana, yang namanya kalian punya keberhasilan, kegagalan itu adalah dua hal yang beriringan. Jadi kalau kalian ikut ke suatu kompetisi, kalau kalian ikut suatu kompetisi, kalian jangan takut gagal. Kalian jangan berpikir untuk menang aja. Tujuan kalian bukan menang kok. Apa tujuan kalian ikut kompetisi? Storytelling nih misalnya. Kalian ikut storytelling. Tujuan kalian apa? Emangnya menang? Nah, itu harus diganti mindset-nya. Jangan berpikir saya ikut tuh harus menang, saya mau menang. Bukan. Tapi kalian itu ikut kompetisi itu karena kalian itu mau belajar, bukan mau menang. Jadi kalian nggak bakalan takut sama kegagalan. Mau menang, alhamdulillah. Kalau gagal ya udah. Kenapa? Karena tujuan saya bukan menang. Tujuan saya di sini mau belajar. Saya mau memperbaiki diri saya mau mendapatkan prestasi. Gitu. Saya mau belajar. Jadi tujuannya jangan mau menang. Goals-nya jangan winning, tapi goals kalian adalah studying, belajar, experiencing, ya, mengalami. Nah, itu yang paling penting. Jadi kalian jangan berpikir untuk menang, kalian berpikir untuk belajar. Jadi kalau kalian mau take action, kalian take action aja. Kalau memang kalian merasa kegagalan, ya udah. Emang kalian tujuannya mau menang-menangan untuk mencapai goals. Bukan, tujuan kalian adalah untuk belajar. Gitu, Kak Chelsea. Oke, thank you banget Kak jawabannya. Nih dilihat-lihat ada yang raise hand nih Kak. Boleh kali on mic aja ya. Hai Istiqomah, boleh langsung on mic aja ya. Iya Kak. Halo Kak. Makasih materinya hari ini. Ini memang Nama aku Istiqomah Ramayati, aku dari Medan. Nah, aku tadi tuh agak penasaran kenapa kakak bilang nggak perlu untuk sekolah tinggi, karena kan yang kita tak gimana? Maaf, mungkin Istiqomah jaringannya sedang bermasalah ya. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Suara Kak Alia terdengar, mungkin suara Kak Istiqomah yang jaringannya bermasalah. Saya terdengar. Halo. Oke, maaf Kak Istiqomah mungkin kurang terdengar ya pertanyaan Kak Istiqomah tadi karena jaringan Kak Istiqomah kurang baik ya mungkin. Halo Kak. Iya, halo. Halo? Halo? Iya, halo Kak Alia, suaranya ada. Ini yang dari WhatsApp ini, yang dari HP ini, bentar ya. Oke, Nah, tadi saya, ini nggak apa-apa ya, saya benerin dulu ya. Nah, jadi sebenarnya tadi saya sudah ngambil poin sih. Kenapa kok nggak perlu sekolah tinggi-tinggi? Agak bingung kenapa kok nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Bukan maksud saya tuh bahwa zaman sekarang ini, ya, zaman sekarang ini kalian sebagai anak-anak muda itu mempunyai peluang yang lebih besar daripada zaman dulu. Gitu. Kalau zaman dulu, kalian harus S1 dulu baru bisa kerja. Kalian harus S2 dulu baru bisa mendapatkan uang yang banyak. Tapi karena zaman sekarang itu adalah zaman digital, karena zaman sekarang adalah zaman yang digital, jadi kalian kalian perlu yang namanya belajar. Cuman ya, zaman sekarang tuh peluangnya lebih gede karena ada beberapa orang yang nggak mampu untuk bayar kuliah. Ada beberapa orang yang nggak mampu untuk bisa belajar di sekolah tinggi. Ya, bahkan ada beberapa orang yang nggak mampu untuk bayar pun SMA ya. Nah, tapi karena sekarang ada mempunyai peluang yang lebih besar daripada zaman dulu, kalian bisa mendapatkan peluang tersebut walaupun kalian tidak memiliki gelar gitu.
tentunya yang namanya gelar itu perlu ya, karena saya juga kuliah gitu. Karena saya juga kuliah. Nah, tapi zaman sekarang tuh peluangnya gede banget. Jadi kalian jangan merasa, aduh, aku pengen punya kedudukan tinggi, tapi saya kan ini, saya kan itu, saya kan ini. Padahal peluang sekarang gede banget. Ya, kalau orang biasa-biasa aja bisa jadi luar biasa lewat sosial media gitu. Nah, jadi maksud saya bukan nggak usah sekolah tinggi-tinggi karena saya sendiri juga kuliah. Maksudnya kalian sekolah, tapi untuk kalian yang nggak kuliah nih misalnya, nah itu kalian harus jangan minder karena kalian punya peluang yang sama. Karena zaman sekarang bukan zaman dulu lagi. Zaman sekarang ada zaman sosial media dan kalian harus bisa mengambil peluang tersebut. Gitu ya. Jadi harus bisa mengambil peluang dan juga harus bisa memanfaatkan momen ini. Momen di mana sosial media ini lagi gempar dan di mana-mana orang itu pada nyari yang namanya social media marketing atau digital marketing atau content creator. Lagi banyak banget dan kalian bisa dibayar nggak dikit. Nggak sedikit ya. Karena bagi orang sedikit itu berapa, lebih itu berapa ya, beda-beda ya. Tapi menurut saya nggak sedikit. Lumayan banyak ya. Gitu ya. Jadi untuk istiqomah harus bisa mengambil peluang yang ada ya. Jadi bukan berarti kalian nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, kalian perlu karena yang namanya sekolah itu perlu ya untuk mengubah mindset dan cara pikir kita, pola pikir kita dan tata krama kita sama orang lain. Tapi kalian juga harus bisa mengambil peluang di sini. Apalagi yang sekolah dong, apalagi yang berpendidikan yang pastinya ya peluangnya bisa lebih, tapi sebenarnya sama aja di sosial media gitu. Oke, thank you Kak Alia jawabannya. Bagaimana Kak Istiqomah? Udah cukup ya? Oke, selanjutnya ada satu pertanyaan lagi. Ini dari Kak Tenti, tapi menurut saya kayaknya ini lebih cocok untuk di materi kedua kita nanti. Oke. Ini ada satu pertanyaan yang masuk ke direct message saya, itu Kak izin bertanya. Saya mengetahui saya memiliki kelebihan akan suatu tujuan, namun pernah ada masalah sehingga membuat saya menjadi menutup diri. Bagaimana cara memulai membuka diri khususnya di sosmed untuk lebih maju dan lebih baik? Gitu Kak Alia. Oke, Ini Kak Alia. langsung dijawab di sini atau untuk Langsung nanti? aja yang ini. Langsung aja. Gimana tadi pertanyaan? Boleh diulang? Saya mengetahui saya memiliki kelebihan akan suatu tujuan, namun ada masalah sehingga saya menutup diri. Bagaimana cara memulai membuka diri khususnya di sosmed untuk lebih maju dan lebih baik, gitu Kak. Ya, jadi tujuan pertama kalian itu adalah percaya diri dulu. Ya, karena percuma kalau misalnya kalian punya kemampuan tapi nggak kalian tunjukin. Karena zaman sekarang tuh zaman sosial media di mana kalian bisa personal branding. Kalian tahu nggak personal branding? Nah, jadi personal branding itu penting banget, ya. Personal branding pasti pasti kita akan menunjukkan diri kita di sosial media gitu ya. Kita ngenalin nih aku nih siapa, kemampuan aku nih apa. Bahkan orang memberitahu kadang kuliahnya di mana, sekolahnya di mana gitu kan. Nah, kemampuannya apa, pencapaian-pencapaiannya juga di-post. Nah, jadi yang terpenting pertama adalah kalian harus percaya diri dulu. Kalian takut sama siapa sih sebenarnya? Gitu kan? Kalian nggak perlu takut sama siapa-siapa. Orang-orang di sosial media nggak bakalan bisa membunuh kalian gitu kan? Nggak bakalan bisa nyakar-nyakar kalian kan? Ya pastinya kalian harus percaya diri dulu sama diri kalian bahwa kalian tuh bisa, kalian tuh mampu, dan kalian itu nggak perlu takut dengerin omongan orang, ya. Karena omongan orang tuh nggak bisa bayar listrik kalian, nggak bisa ngasih kalian makan nasi Padang, nggak bisa bikin kalian bayar sekolah UKT kalian, nggak bisa. Buat apa kalian mikirin apa kata-kata mereka kalau kalian tahu nih kemampuan kalian apa? Kamu tadi si Chelsea bilang nih, yang nanya siapa sih namanya? Kak Fitriani yang nanya. Nah, jadi Fitriani udah tahu nih kemampuannya. Kenapa kamu takut sama siapa emang? Takut diomongin siapa? Nggak perlu takut diomongin sama siapa-siapa ya. Karena salah satu faktor yang bikin kita nggak jadi berhasil, nggak jadi sukses adalah bahwa kita terlalu dengerin omongan orang. Ya, terlalu masukin dalam hati, terlalu masukin ke pikiran. Aduh, aku nih kata orang ini, aku nih ini, kenapa dipikirin? Ya, selama kalau misalnya kritiknya membangun, kalian terima ya. Jadi saran-saran orang yang membangun kalian terima. Tapi kalau misalnya orang-orang yang cuma bisa menghujat aja dan nggak ngasih solusi, itu nggak penting sebenarnya buat kamu gitu. Nggak berfungsi gitu. Buat apa? Aku misalnya kalian nih pegang batu, anggap aja batu ini adalah orang-orang yang ngomongin kalian, yang menghina kalian. Kalau batu ini kalian pegang terus, kan nggak bisa megang yang lain. Kalian mikirin batu ini doang kemana-mana. Kalian mau tidur kepikiran, kalian mau makan kepikiran, mau healing aja kepikiran, karena kalian bawa batu itu terus.
coba kalian lepasin batu tersebut. Ya, kalian lepasin, kalian bisa dong ngelakuin hal-hal yang lain, kalian bisa selfie, kalian bisa senang-senang selama batu itu kalian lepas. Apa jadi inti dari kata-kata tersebut bahwa kita jangan terlalu bawa kemana-mana masalah itu. Kalau bisa kalian lupain. Kecuali itu adalah masalah yang membangun kalian dan mendevelop kalian, mengembangkan kalian. Gitu. Itu baru kalian pikirin dan bisa menjadi evaluasi buat diri kalian. Gitu Kak Chelsea. Oke, thank you Kak Alia. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Tendi, tapi pertanyaan ini aku keep sampai materi kedua ya. Oke, selanjutnya aku lihat-lihat mulai pada ngantuk kayaknya ya. Habis ini bakal ada games, langsung aja silakan kepada Kak Nabila. Mahasiswa, dosen. Oke, makasih Kak Chelsea ya. Hai semuanya. Jadi sebelum masuk ke sesi selanjutnya, kita main game dulu nih. Jadi kita punya 2 games, yaitu tebak gambar dan tebak karakter. Nanti sistemnya ketika kalian tahu jawabannya, kalian bisa nih raise hand dan nanti akan ditunjuk oleh panitia. Jadi untuk panitia tolong diperhatikan ya siapa yang pertama kali raise hand. Dan nanti yang ditunjuk oleh panitia akan diberikan waktu selama 10 detik. Jadi kalau udah ditunjuk, kita kasih waktu 10 detik, tapi tetap gak bisa jawab, nanti akan dilempar ke peserta lainnya yang udah raise hand. Boleh di next slide, Kak? Kita mulai contohnya dulu ya. Misalnya nih, ada gambar Indomie sama tambahan kata gram. Kira-kira apa nih jawabannya? Ada yang tahu? Oke, Kak Faris nih udah tahu nih jawaban contohnya. Kira-kira apa nih Kak jawabannya? Boleh. Instagram, Kak. Instagram. Iya, benar banget. Tapi ini masih contoh ya Kak, jadi belum dapat poin. Terima kasih. Iya, benar banget juga nih Kak. Istiqomah jawabannya Instagram. Dan nanti akan ada satu pemenang yang akan mendapatkan door prize. Jadi teman-teman semua bisa disimak dan ikuti gamenya. Next slide, Kak. Nah, ini soal pertama buat tebak gambar. Yang udah tahu jawabannya bisa raise hand ya. Siapa tuh yang duluan? Wow. Jangan di-spill dulu guys di komen. Raise hand dulu. Panitia tadi lihat gak ya siapa yang pertama? Pertama raise hand. Biasanya yang pertama di paling bawah nggak sih, teman-teman? Oh gitu ya? Aku juga kurang. Ya oke, langsung yang paling bawah aja, Kak. Maaf nih, Justicia Indira Winarto, boleh Iya, Kak. sebutkan jawabannya? Iya, jawabannya apa, Kak? Jawabannya Pancasila, Kak. Iya. Benar banget, Kak. Jadi, Kak Justicia ini dapat 1 poin ya, Kak? Oke. Next ke slide selanjutnya, Kak. Sorry banget, Kak. Ternyata di kolom komentar pada bilang yang paling atas ya, yang paling awal. Oh gitu ya? Oke, mungkin ya udah nggak apa-apa lah buat Kak Justicia tetap dapat 1 gitu ya. Next-nya yang paling atas ya, maaf banget, Kak. Oke. Bisa ini dulu kita ulang angkat tangannya, jadi di lower hand dulu. Aku hitung ya. Waktu hitungan ketiga baru raise hand. 1, 2, 3. Ini ada 1 nih. Ada Kak Fitriani. Boleh Kak? Kak Fitriani boleh on mic dan sebutkan jawabannya. Kak Fitriani. Ayo lo 10 detik, guys. 5, 4, 3, 2, 1. Aku lempar ya. Di bawahnya ada Kak Faris. Boleh Kak Faris, jawabannya apa? Kartini, Kak. Iya, benar banget.
Jawabannya yaitu Kartini ya. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, lower hand dulu guys, lower hand dulu. Oke. Ini kita tebak karakter ya. Ntar dulu guys. Hitungan ketiga baru raise hand ya. Oke, bisa di lower hand dulu Kak Dimas. Jangan disebutin dulu guys. Dan ini jawabannya belum tentu benar, oke? Aku hitung ya. 1, 2, 3. Chelsea Islan. Siapa yang tadi Kak Fitriani ya? Iya, Chelsea Islan, Kak. Oke, makasih Kak Fitriani. Benar ya, berarti poinnya tadi ada Kak Fitriani, Kak Justisia, sama Kak Faries. Ada satu lagi dan dimohon untuk nggak di-spill di kolom komentar ya. Iya nih, kayaknya terlalu mudah nih guys. Oke, next slide Kak. Nih, oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Bisa raise hand. Ayo guys. Jangan jawab di kolom komentar ya. Ayo nih, siapa nih? Ini filmnya. Oh, ada nih. Kak Cut Fatma Ulfa. Siapa nih, Kak? Jawabannya. Emma Apa nih Watson, Kak. Iya, betul banget. Jawabannya adalah Emma Watson. Karena gamenya udah habis dan ada 4 orang yang jawab, gak ada yang poinnya lebih unggul. Jadi nanti setelah acara kita akan undi ya siapa pemenangnya dan akan dikabarkan melalui grup WhatsApp peserta. Terima kasih semuanya yang sudah mengikuti games bareng aku. Dan aku kembalikan ke Kak Chelsea ya. Terima kasih. Oke, thank you Kak Nabila. Hai girls and boys, balik lagi sama aku. Aku mau nanya deh, pada tahu nggak sih apa itu Girl Boss Indonesia sebenarnya? Mungkin ada yang baru dengar atau bahkan sama sekali nggak tahu ya, apa sih Girl Boss Indonesia itu? Nah, sebelum kita masuk ke materi yang terakhir, di sini aku Chelsea, perwakilan dari bidang Public Relation, akan memperkenalkan kepada girls and boys tentang komunitas ini, yaitu Girl Boss Indonesia. Girl Boss Indonesia ini merupakan sebuah komunitas yang berdiri pada tanggal 8 Agustus 2022 sebagai tempat bagi wanita Indonesia mengembangkan dirinya untuk masa depan yang lebih cerah. Nah, di sini kami memiliki misi untuk menjadi komunitas nomor 1 bagi perempuan dan membantu membentuk manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia yang dapat berkontribusi untuk Indonesia. Nah, visi ini kami wujudkan melalui misi untuk memberikan pelatihan berdasarkan pada kebutuhan industri masa depan, menciptakan jaringan yang saling bersinergi dan berkolaborasi, meningkatkan pemahaman mengenai nilai sosial, keberlanjutan, dan etika, menyelenggarakan program pengabdian masyarakat, dan berbagai program untuk pemuda, serta mencari peluang dan menghubungkannya dengan keterampilan anggota. Oke. Selain memiliki visi dan misi, kami juga memiliki 6 nilai inti atau core value yang menjadi fokus dan pedoman kami dalam menyiapkan setiap program kerja, yaitu ada health, financial, manner, environment, self-development, dan sosial. Nah, untuk mengembangkan 6 core value yang ada di Girl Boss Indonesia ini, kami menggunakan beberapa medium seperti podcast di Spotify dan juga artikel di Substack. Yang setiap minggunya akan membahas topik yang menarik banget untuk didengarkan dan dibaca, serta menambah pengetahuan kita. Oke, selain itu, kita juga punya beberapa program lain yang saat ini sedang berjalan. Itu yang pertama, Girl Boss Indonesia saat ini masih membuka donasi untuk membantu sesama kita para korban bencana gempa Cianjur. Untuk info selengkapnya, bisa cek postingan kita di Instagram ya. Kemudian yang kedua, kita juga punya online Zine, sebuah program yang dibuat khusus untuk kamu yang punya bakat menulis dan berminat untuk mempublikasikannya di Substack Girl Boss Indonesia. Kamu dapat mengirimkan tulisan cerita inspiratif, pengalaman, ataupun opini dengan topik-topik seperti self-development, reading film nooks, woman affair, dan lifestyle. Oke, selanjutnya, Girl Boss Indonesia juga punya toko loh, yaitu Girl Boss Store.
Saat ini, kami menjual blazer pre-love dengan harga mulai dari 55.000 aja. Dan setiap hari Jumat, akan upload berbagai produk pre-love yang menarik. Buat kalian yang mau titip jual pakaian, atau produk lainnya yang masih layak pakai, itu juga bisa banget. Gratis tanpa dipungut biaya apapun. Kalian bisa cek selengkapnya di Instagram @girlbossid.store. Oke, selanjutnya, sejalan dengan visi dan misi kami untuk mengupgrade skill wanita Indonesia. Girlboss Indonesia membuka kesempatan untuk kalian yang ingin menjadi bagian dari klub komunitas ini. Buat kamu yang suka make up dan kecantikan, kamu bisa join di klub beauty dan ikut kegiatan seperti beauty class, competition, dan lain-lain. Atau untuk kamu yang suka styling baju dan tertarik dalam bidang modeling, kamu bisa banget join di klub fashion and modeling. Di mana nanti kamu akan fokus membuat campaign body positivity, menemukan clothing style yang cocok dengan kamu, serta modeling class and competition. Nah, kemudian ada fotografer dan videografer club. Ini cocok buat kamu yang punya hobi bikin konten video atau foto. Di klub ini akan dibuat kegiatan foto dan video challenge dan juga mini exhibition untuk meningkatkan exposure dan network. Nah, yang terakhir, kalau kamu suka nge-review makanan dan traveling, kamu juga bisa join di klub food and travel blogger dan sama-sama dengan yang lain mengeksplor makanan tradisional dan tempat wisata di Indonesia. Nah, dengan join di klub Girlboss Indonesia, kamu bisa mendapatkan berbagai manfaat atau benefit, seperti meningkatkan publisitas, networking, engagement, experience. Kalian juga akan mendapatkan e-sertifikat dan tentunya pengetahuan. Program ini terbuka untuk wanita yang mempunyai akun sosial media Instagram dan bersedia mengupload karya berupa foto dan video di Instagram, dan yang pasti memiliki minat pada klub-klub tersebut. Pendaftarannya dibuka hingga tanggal 22 Desember. Jadi jangan sampai kelewatan untuk daftar ya. Oke. Sebelum menutup sesi perkenalan ini, Girlboss Indonesia mau kasih sedikit sneak peek beberapa program menarik yang akan datang dalam waktu dekat. Di antaranya adalah yang pertama ada webinar Solo Traveling as Woman, lalu yang kedua ada Explore Your Home, dan yang ketiga ada Explore National Culinary. Nah, itu tadi perkenalan singkat Girlboss Indonesia dan info rekrutmen anggota klub community development dan program ongoing serta coming soon kami. Nah, untuk info lebih lengkapnya kalian bisa cek akun sosial media kami. Ada Instagram, Twitter, TikTok, dan LinkedIn Girlboss Indonesia. Jangan lupa juga aktifin notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan informasi penting lainnya. So, what are you waiting for? Come and join us. Oke. Setelah intermezzo dikit nih, kita balik lagi nih sama Kak Alia. Hai Kak Alia, apakah Kak Alia sudah ada? Kak Alia. Halo, iya. Oke, kita balik lagi sama Kak Alia di sini. Kira-kira materi kita yang kedua bakal bahas tentang apa sih, Kak? Tentunya bahas tentang yang ditunggu-tunggu dong, ya, membahas mengenai content creating. Asik, udah di-spill dikit nih, langsung aja kali ya kita bahas tentang content creating. Kak Alia dipersilahkan. Oke, tunggu ya. Oke, apakah muncul? Sudah, Kak. Muncul ya. Oke. Nah, langsung aja ya, Kak Chelsea ya. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih ya yang udah bales. Nah, jadi inilah yang kita tunggu-tunggu, yaitu membahas mengenai content creating. Nah, pastinya karena kalian sudah mengikuti webinar ini, kalian pasti merasa bahwa content creating adalah sebuah peluang yang baru, ya pastinya ya. Karena 10 tahun yang lalu yang namanya content creator nggak terlalu dicari orang. Tapi di tahun 2022 ini, apalagi di era yang namanya era sosial media, yang lagi gempar-gemparnya sama yang namanya Instagram, TikTok, ya, yang namanya kreator-kreator, itu sudah mulai marak. Dan karena mungkin kalian punya teman-teman yang seorang content creator, dan nggak nyangka ternyata penghasilannya bisa sampai sebegitunya ya. Nah, marilah kita bahas dulu bagaimana caranya kita menjadi content creator, apa itu content creator, dan apa tips-tips yang bisa kita lakuin untuk menjadi content creator. Oke. Nah, kita lanjut ya. Oke.
Nah, sebelumnya kita perkenalan lagi nih. Nah, jadi saya Alia Primisharani, udah bisa kalian baca sendiri bahwa saya memang sudah sering jadi content creator di salah satu akun Instagramnya Palembang Info, terus juga menjadi talent, terus juga saya mengembangkan diri saya dengan cara saya mengikuti Bujang Gadis kampus. Kalau Bujang Gadis sih, kalau misalnya di Palembang tuh kayak putra-putri gitu ya. Kalau misalnya di kalian, apa nih sebutannya? Kayak Cak Yu gitu ya. Terus apalagi nih sebutannya? Kayak apa tuh pokoknya ya putra putri ya. Nah itu saya juga ikut, terus juga Mojang Jajaka tuh ya. Jadi kalau di Palembang tuh sebetulnya bujang sama gadis ya. Nah kemudian saya juga adalah seorang Wardah Youth Ambassador. Kemudian saya seorang radio announcer juga. Saya seorang penyiar radio di Lanugraha FM. Terus juga saya, ini nih, Kang Mas Mbak Yu tuh ya. Jadi ada ya di tempat kalian. Terus kemudian saya juga ada seorang beauty, public speaking, and juga content creator enthusiast ya. Kita lanjut aja. Nah, jadi what is a content creator? Content creator itu apa? Gitu kan. Nah, karena kalian sudah tahu nih, konten adalah konten ya. Bahasa Indonesia konten kan konten ya. Kemudian creator adalah menciptakan. Berarti content creator adalah orang-orang yang menciptakan suatu konten. Ya, jadi kalau kalian sudah bisa membuat konten, sudah bisa disebut content creator. Tapi content creator bukan cuma berhenti di situ. Content creator itu kita menciptakan. Ya, kita menciptakan sesuatu. Oke. Nah, lanjut ya. Nah, jadi content creators are responsible for generating content ideas and digital information transformation ya. Activities with content that connects a brand or entity to its prospective audience. Nah, berarti content creator adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk menciptakan konten dan juga orang-orang yang bertanggung jawab di suatu platform digital. Dan biasanya content creator ini connects with a brand or entity. Jadi mereka biasanya bekerja sama dengan suatu brand atau suatu perusahaan untuk menciptakan suatu konten, ya. Tapi ada juga seseorang content creator yang mandiri ya. Mereka bikin konten sendiri, kayak cari-cari di jalan atau spill baju, spill makanan. Nah, tapi karena kalau kalian ingin mendapatkan penghasilan, ya, untuk mendapatkan penghasilan biasanya content creator itu bekerja sama dengan brand atau entity to its prospective audience atau untuk orang-orang dengan target audience mereka. Misalnya kalau Alia ini juga seorang brand ambassador Camellia Akikah misalnya ya. Nah, berarti tujuan pasarnya adalah orang-orang ibu-ibu, bapak-bapak yang memiliki anak yang ingin diakikain. Nah, kalian harus bisa menyesuaikan nih kontennya harus gimana. Masa kalian kalau mau bikin konten Camellia Akikah mengenai akikah, kalian mau bikin tentang anak-anak, gitu kan? Maksudnya tuh mau bikin dengan konten yang seru-seruan gitu? Enggak kan? Biasanya kalau misalkan target pasarnya itu ayah dan bunda gitu kan, itu kontennya lebih serius gitu kan. Nah, jadi kalian harus bisa menyesuaikan kalian bikin konten apa dan tujuan audiens kalian itu siapa gitu. Nah, selanjutnya adalah reported from HubSpot dan 90% of business or business to business B2B business adalah professionals use content marketing as part of their strategy. Nah, jadi orang-orang membutuhkan sama yang namanya content creator untuk meningkatkan marketing mereka, untuk meningkatkan penghasilan mereka. Jadi nggak bisa mereka tanpa marketing, karena semua perusahaan, camkan ini ya, semua perusahaan membutuhkan marketing, dan zaman sekarang semua perusahaan membutuhkan content creator. Karena untuk mengembangkan perusahaan mereka, pastinya butuh dipasarkan. Dan content creator, orang-orang kreatif, orang-orang yang memiliki ide, itu lagi sangat dibutuhkan. Gitu. Nah, jadi orang-orang yang memiliki ide ini, mereka tuh dibayar berdasarkan ide mereka. Mereka kreatif. Jadi, karena content creator adalah orang-orang inovatif, menciptakan sesuatu, dan orang-orang yang kreatif, mereka bisa membuat sesuatu yang baru dan out of the box, itulah mereka dibayar dari itu. Dari ide mereka, dari mereka tuh orang-orang yang update terhadap sosial media. Kalau misalnya kalian lihat di TikTok nih, ada orang-orang yang paham nih lagu yang lagi viral. Misalnya sekarang lagu apa yang lagi viral? Lagu Sang Dewi ini misalnya. Akhirnya mereka bikin konten yang menyesuaikan dengan lagu tersebut. Nah, orang-orang yang pemikirannya nggak kreatif, mereka bingung mau bikin apa. Udah buntu aja otaknya, aduh mau bikin apa ya. Tapi orang-orang yang kreatif, itu pasti mereka tahu harus bikin apa. Dan harus mengikuti tren. Kalau sekarang itu membahas mengenai Piala Dunia dong bahasanya ya, bola. Ya. Nah, gimana nih caranya disesuaiin? Misalnya saya mau bikin konten mengenai baju. Nah, tips-tips buat kalian yang mau beli baju dan pengen nyaman nih untuk nonton, untuk nobar. Baju yang nyantai nih buat nobar. Atau
tips-tips buat kalian yang bingung nih kalau misalnya di keramaian harus gimana ya, nah kayak gitu. Jadi kalian bisa menyesuaikan kontennya. Nah, kalian harus up to date juga, bukan cuman ngikut-ngikut aja, tapi kalian bisa menciptakan sesuatu gitu. Nah, selanjutnya, how to be a content creator. Bagaimana cara kita bisa menjadi seorang content creator ya. Nah, kita lanjut. Nah, inilah cara-cara agar kita bisa menjadi content creator ya. Yang pertama adalah find a voice. Nah, kalian harus punya suara. Kalian maksudnya punya suara tuh gimana? Kalian tuh harus bisa public speaking. Jadi berbicara tuh pasti kalian punya audiens kan? Jadi kalian harus punya audiens itu. Kalian mempunyai khalayak gitu ya, orang-orang yang kalian ajak ngobrol, yang kalian ajak berkomunikasi gitu. Ya. Kemudian kalian give examples, kalian memberi contoh. Ya, memberikan contoh apa? Jadi ya, orang-orang content creator itu mereka harus memiliki value. Content creator kalau cuma bikin konten-konten yang kosong gitu ya, nggak ada isinya, cuman bikin-bikin doang tapi nggak ada message-nya, itu agak kurang menurut saya. Karena zaman sekarang sosial media kalau bisa kita itu membuat konten itu memang educating gitu, bermanfaat buat orang lain. Itu lebih baik. Memang ada konten-konten hiburan itu kan karena kita manfaatnya apa? Menghibur orang lain gitu kan. Maksud saya konten-konten yang ibaratnya mereka itu ngeprank orang tapi nggak sesuai sama etika gitu. Pasti kalian pernah dong ngelihat yang namanya orang-orang bikin konten dan mereka terjerat sama yang namanya UU ITE, mereka juga terjerat sama yang namanya ya dihujat sama orang-orang gitu. Nah, jadi kenapa mereka bisa begitu? Karena mereka bikin kontennya nggak mikir 2 kali. Kira-kira kalau aku bikin konten ini orang-orang tersinggung nggak ya? Kira-kira kalau aku bikin konten ini orang-orang bakalan komen negatif nggak ya? Nah, jadi itu harus dipikirin. Jadi content creator tuh bukan kalian mikir bikin konten jadi content creator, enggak. Ternyata di balik itu ada resiko-resikonya. Bahwa kalau kalian bikin konten tuh nggak bisa semena-mena. Gitu. Nggak bisa hate speech, gitu kan? Nah, kemudian don't talk about yourself. Maksudnya don't talk about yourself tuh kalian content creating tuh jangan ngomongin tentang diri kalian terus. Iya, aku ini gitu kan. Nah, jadi kalian harus menceritakan hal yang lain, menceritakan brand kalian gitu kan. Nah, jadi kalian juga bisa mengangkat misalnya UMKM. Kalian bisa mengangkat mengenai UMKM, kalian bisa sepil-sepil misalnya beli baju murah di sini loh, itu bermanfaat banget. Jadi orang-orang misalnya yang pengen beli baju murah-murah bisa banget di sini. Kalian kalau mau rekomendasi makan model, misalnya model kalau di Palembang model tuh pempek ya. Rekomendasi makan pempek nih. Di sini loh guys, gitu. Terus kalau misalnya kalian pengen foto-foto bisa banget di sini. Nah, jadi nggak harus melulu membahas mengenai diri kalian terus, tapi kalian bisa membahas mengenai hal yang lain, gitu kan? Karena bosan dong kalau misalnya Alia tiap hari, "Hai guys, jadi hari ini aku tuh capek banget." Besoknya, "Hai guys, aku hari ini tuh habis shopping." "Hai guys," itu kan ya nggak terlalu penting-penting banget. Kalau bisa kalian membahas hal yang lain gitu kan. Jadi harus kreatif. Kemudian do your keyword research. Maksudnya tuh kalian itu harus memiliki update yang tadi, up to date. Jadi misalnya keyword, kalian kalau punya Twitter, kalian pasti tahu dong kalau misalnya kalian itu punya keyword-keyword yang ibaratnya lagi trending nih, gitu kan? Nah, itu bisa kalian terapkan juga. Jadi kalian tahu apa yang viral, itu bisa kalian ikuti, gitu. Be current, ya. Jadi tahu berita-berita yang sekarang ada. Jadi jangan mikirin konten terus, ada saatnya kita harus mikir misalnya lagi berduka nih Indonesia karena ada bencana di bla 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 bla. Nah, itu kalian jangan kayak senang-senang, kalau bisa kalian ikut andil nih, misalnya kalian bikin save ini atau kalian pray for ini. Nah, itu bisa banget kalian ikut andil. Jadi ada saatnya memang kita harus bersikap sebisanya gitu kan, bersikap yang sewajarnya. Kemudian ini sama ya, stay current, sama aja, be current, stay current, harus tetap update. Jadi bukan cuman be current, bukan cuman sekarang doang. Untuk selanjutnya kalian juga harus tetap menjadi orang-orang yang update. Kemudian understand your audience. Siapa penonton kalian ini? Kalau penonton kalian ibu-ibu, itu gimana cara-caranya menyesuaikan? Karena target audiens orang-orang itu beda-beda, setiap content creator beda-beda. Ada yang target audiensnya ibu-ibu, bapak-bapak. Ada yang target audiensnya orang-orang yang suka nge-gym. Ada yang target audiensnya orang-orang yang suka makan. Ada yang target audiensnya orang-orang muda. Nah, itu harus kalian sesuaikan karena hal-hal tersebut itu beda cara menanganinya, gitu. Kemudian, kalian harus improve your skills. Kalian harus meningkatkan
kemampuan kalian, skill kalian ya. Nah, jadi nggak bisa kalau misalnya kalian gitu-gitu aja, karena harus di... Kamarnya udah check-in ya? Iya. Diambil oleh temannya tadi. Iya, oke. Kamar nomor berapa, Kak? Maaf teman-teman. Ya, maaf, Pak. Oke. Maaf ya, tadi ada sedikit ini ya. Nah, jadi understand your audience. Kalian improve your skills tadi ya. Improve your skills. Kalian harus meningkatkan kemampuan kalian. Jadi, kemampuan editing itu kalian bisa mendapatkan kalau kalian belajar. Kalau kalian mau. Karena orang-orang mau saat mereka bisa mau belajar. Orang-orang bisa bukan karena mereka bisa-bisa tiba-tiba bisa. Mereka lahir dari perut ibu langsung tiba-tiba bisa. Enggak. Mereka lahir, kemudian mereka belajar, baru mereka bisa. Dan orang-orang yang kalian mungkin berpikir nih, gimana sih kok bisa ngedit kayak gini? Bagus banget editannya, cepet banget ngeditnya. Nah, itu mereka membutuhkan yang namanya jam terbang. Ya. Nah, jadi yang namanya jam terbang itu juga nggak sebentar. Nggak sekali, nggak juga 2 kali, nggak juga 10 kali. Bisa sampai berpuluh-puluh kali baru kalian bisa mendapatkan feeling kalian di situ. Content creator itu merupakan feeling dan juga membutuhkan ide-ide yang banyak ya. Nah, harus kreatif. Jadi, kenapa kok bisa ya, kok kepikiran sih bikin konten kayak gini gitu kan? Karena kalian juga berpikir dong, kok kepikiran sih mix and match baju yang kayak gini, nggak kepikiran orang lain bisa, tapi dia bisa. Nah, itulah kenapa kalian harus improve terus your skills. Jadi, kalian terus belajar sama orang, kalian jangan stay di situ-situ aja, gitu ya. Oke, nah, konsumsi konten di Indonesia, 191 juta dari 277 juta penduduk Indonesia pengguna aktif sosial media. Itulah kenapa saya tadi ngomong, saya bicara bahwa zaman sekarang adalah zamannya sosial media, zaman modern. Ya, jadi kalian harus mengambil peluang ini, karena peluangnya besar banget. Karena hampir seluruh orang Indonesia, siapa yang nggak punya WhatsApp? Siapa yang nggak punya Instagram? Siapa yang nggak punya TikTok? Rata-rata itu punya. Ya, dan kalian bisa mengambil peluang tersebut. Itulah kenapa tadi saya bicara bahwa yang tadi pertanyaan dari Istiqomah ya, bahwa peluang ini sekarang besar banget. Dan semua orang bisa jadi content creator. Dan itu penghasilannya itu nggak sedikit. Ya. Jadi itu harus menjadikan kalian motivasi. Kalian bisa membahagiakan orang lain dengan menjadi content creator loh ternyata. Gitu. Nggak harus jadi dokter, nggak harus jadi guru. Ternyata jadi content creator juga bisa. Jadi semua profesi itu bisa kalian bikin membahagiakan teman-teman orang-orang yang kalian punya. Tapi karena di sini kita membahas mengenai content creator dan juga kemampuan kalian di content creator, itu kita membahas mengenai ini gitu. Nah, per hari 3 jam dari 8 jam mengakses sosial media. Bahkan kalau misalnya kalian menjadi content creator, bisa 24 jam kalian di sosial media. Kalau Kak Alia sendiri, kalau misalnya di content creator itu bener-bener setiap hari itu nggak bisa lepas sama yang namanya handphone dan sosial media. Karena Ali harus tetap update sama apa yang terjadi di dunia, saya harus update tentang berita-berita terbaru, berita-berita terkini, dan saya harus mengupdate terus mengenai konten saya. Ya, jadi untuk sekarang kan konten saya tuh membahas mengenai fashion, membahas mengenai public speaking, dan itu harus diterapkan terus ya. Nah, ini educate yourself, find your expertise and niche, soak up new challenges and experiences, create and maintain your own brand, network authentically, and continue learning. Kata saya tadi bahwa kita nggak boleh yang namanya gelas penuh. Saat kalian memasuki suatu tempat yang baru, kalian harus menjadi gelas kosong. Kenapa gitu? Karena kalau kalian merasa kalian penuh, kalau orang lain mau ngasih kalian ilmu, mau menuangkan air ke kalian, tumpah airnya. Kenapa? Karena kalian merasa penuh terus. Aku nih hebat kok. Apaan sih? Kamu kan lebih muda daripada aku. Ngapain kamu ngajarin aku? Nah, itu yang harus kalian hilangkan sifat seperti itu. Bahwa saat kalian ketemu orang baru, siapa tahu mereka memiliki ilmu yang lebih daripada kalian. Dan apa salahnya kalian belajar? Itu kalian nggak merugikan diri kalian dan juga nggak merugikan orang tersebut. Bahkan menguntungkan kalian saat orang itu belajar. Jadi bukan melihat siapa yang bicara, tapi dengarkan apa yang dia bicarakan. Gitu. Nah, jadi mungkin yang ikut Girl Boss ini, yang ikut webinar ini belum tentu ada yang lebih muda, ada juga yang lebih tua daripada saya. Tapi dari situ mereka udah kelihatan mengikuti seminar ini bahwa saya belajar di sini. Bukan berarti karena Alia lebih muda, jadi saya bisa semena-mena, enggak. Tapi kalian harus bisa mengambil peluang dan juga mendengarkan ilmu ya dari karena Alia sudah merasakan menjadi content creator dan juga merasakan penghasilan dari menjadi content creator. Gitu. Nah, ini basic video editing. Jadi cut
trim, split, fade in and out, dubbing, trending music, dan teksnya. Jadi yang paling penting ini belajar ini aja. Kalian bisa nge-cut video, kalian bisa split video, kalian bisa bikin transisi di video tersebut, kalian tahu musik-musik yang lagi trending, dan juga dikasih tulisan. Karena konten yang baik itu biasanya konten ada tulisan-tulisannya, itu lebih menarik. Ya, jadi kalian harus tahu video yang eye-catching dan menarik itu seperti apa. Kalian boleh tonton video-video yang sudah Alia buat, konten-konten yang Alia buat di Palembang Info atau di Instagram Alia sendiri. Ya, konten-konten yang seperti itu menurut Alia menarik. Ya, karena ada dubbingnya, ada suaranya. Hai teman-teman, hari ini yang lagi datang nih ke tempat yang lagi enak banget dan lagi baru banget nih. Kalian tahu nggak sih sekarang ada mie bakar, nah kayak gitu. Dikasih tulisan mie bakar yang lagi viral, itu namanya thumbnail. Nah itu juga penting. Jadi orang penasaran, mie bakar viral di Palembang misalnya. Apaan tuh? Dibuka sama orang yang mie bakar viral. Langsung denger nih pasti dubbing kalian. Hai, kalian pasti tahu dong sama yang lagi viral sekarang, lokasinya di sini, ini enak banget dan murah dan terjangkau. Seperti itu. Ya, trending music, kasih musik yang lagi trending. Jadi jangan kalian lagi seru-seru hai tapi musiknya sungguh sedih. Kan nggak nyambung ya. Nah, jadi musiknya kalau bisa musiknya seru juga. Misalnya musik-musik yang kalau kata orang zaman sekarang tuh jamet. Musik-musiknya kayak gitu-gitu, itu lucu tuh, bagus, sesuai sama konten yang seneng gitu. Nah, jadi kan harus tahu nih lagu yang lagi ngetrend, dubbing suara juga harus bisa bagus gitu. Jadi menarik video yang kalian buat. Ya, nah kalau untuk sekarang video untuk via smartphone itu Alia menggunakan VN, InShot, dan CapCut. Tapi Alia banyak menggunakan InShot sih sebenarnya karena lebih nyaman di situ. Nah, jadi nggak perlu dong kalian nggak merasa, konten kreator ini pasti bikin videonya ini ya apa yang hebat-hebat, pakai video yang bayar-bayar, yang eksklusif, platinum, bla bla bla, VIP ya. Ternyata enggak ya. Kak Alia sendiri itu nggak menggunakan aplikasi yang berbayar ya. Ya kalau bisa kita kan kalau misalnya berdagang ya kita menggunakan modal sekecil-kecilnya dijual semahal-mahalnya gitu kan. Nah, jadi kalian kenapa pakai yang bayar-bayar? Kalau bisa kalian pakai yang ini aja dulu untuk pemula, pakai yang mudah-mudah aja dulu yang kalian nyaman. Misalnya kalian nyamannya apa nih? Aku nyamannya pakai ini nih misalnya Kak, pakai VS Code misalnya kalau ngedit foto. Atau aku nyamannya pakai KineMaster. Nah, itu terserah kalian. Kalian nyamannya pakai yang mana, itu aja yang dilakuin. Jadi nggak perlu, kok ada pakai VN, aku pakai VN juga. Nah, nggak perlu kayak gitu ya. Kalian senyamannya aja, kalian sukanya pakai apa. Untuk via PC, ini DaVinci Resolve dan Film Express. Tapi Kak Alia sendiri sebenarnya nggak pernah pakai PC untuk ngedit. Ya, mungkin nanti suatu saat kalau misalnya Kak Alia memang mau improve editan Kak Alia, bisa pakai PC. Tapi untuk sekarang Kak Alia banyak menggunakan smartphone ya, karena dari smartphone pun bisa ngedit video yang bagus banget gitu ya. Nah, kemudian nih, ini boleh dibaca nih. Meski sudah banyak artis dan public figure yang sukses menjadi content creator di tanah air, kenyataannya masih cukup banyak orang yang belum paham etika dan dampak dari pesan di media sosial. Dari berbagai berita yang beredar, kita dapat dengan mudah menemui kasus YouTuber dan influencer yang dihujat, dirisak, bahkan diciduk oleh aparat berwenang karena melakukan hal-hal yang melanggar norma. Ini yang Kak Alia bahas tadi ya. Fenomena ini menunjukkan bahwa sesungguhnya dibutuhkan kemampuan, memang kalian dibutuhkan kemampuan, namun disertai mindset dan attitude untuk terjun ke dunia kreatif ini. Ya, jadi kalian membutuhkan sama yang namanya attitude. Attitude penting banget ya. Jadi kalian harus tahu bahwa attitude itu dibutuhkan juga di sosial media. Gimana maksudnya? Ya, attitude itu mungkin kalian misalnya nggak suka sama seseorang. Kalian bikin nih masalah, iya aku tuh benci banget sama orang ini, aku tuh di sosial media. Hati-hati. Ya, karena di sosial media tuh kalian harus berbijak. Ya, harus bijak dalam menggunakan sosial media. Jangan asal ngomong. Kalian benci sama orang ini. Ada saatnya memang kalian ngepost sesuatu, ada saatnya memang ada sesuatu hal yang tidak perlu dipost. Ya, itu harus kalian ketahui. Ada hal yang bisa kalian angkat, ada hal juga yang nggak bisa kalian angkat. Gitu. Kalian harus paham sama yang namanya SARA. Nah, itu hati-hati saat kalian mau mengangkat hal-hal tersebut, karena itu pasti sensitif. Misalnya kalian mau membahas mengenai ada perselisihan agama gitu, ada kayak masalah kayak gitu-gitu. Nah, itu harus hati-hati ya. Cara kalian untuk mengangkat hal tersebut. Kalau bisa kalian nggak perlu terlalu ikut andil kalau misalnya masalah-masalah tersebut. Apalagi kalau kalian baru. Kecuali kalau misalnya kalian memang seorang penulis, nanti bisa banget ya untuk ikut andil karena memang kontennya di penulis. Tapi kalau misalnya konten kalian hiburan, tiba-tiba kalian ikut-ikut, iya ya, bapak ini. Nah, itu sebenarnya nggak perlu. Tapi kalau misalnya kalian mau menyuarakan opini kalian itu juga boleh gitu, tapi harus hati-hati ya. Karena apa? Karena kalian harus use social media wisely ya, hati-hati.
Karena zaman sekarang itu hal-hal kecil bisa bikin kalian kena pasal UU ITE gitu. Jadi harus berhati-hati. Kalau misalnya kalian bermimpi ingin menjadi content creator, kalian juga harus tahu resiko-resikonya, kalian harus tahu peraturan-peraturannya. Jadi jangan asal-asal aja buat konten. Gitu. Ya. Konten kalau bisa memang positif, konten yang mendukung orang lain, konten yang bermanfaat, konten informasi itu lebih baik dan lebih aman kalau kalian mau jadi pemula. Jadi kan harus mikir dulu mau bikin konten apa. Konten makanan kah? Atau konten fashion kah? Atau konten teknologi? Atau konten videografi, fotografi? Itu kalian sendiri yang menentukan pengen konten apa. Seperti itu. Ya. Nah, sudah. Jadi itulah kalau kalian mau menjadi content creator. Kalian harus tahu kalian mau bikin konten apa, tujuan kalian mau bikin konten video yang seperti apa, target pasar atau target market kalian, tujuan kalian membicarakan sesuatu itu mau membahas mengenai apa, itu harus kalian pikirkan semua. Dan editing itu mudah kalau kalian mau belajar dan juga kalian memang belajar terus sama orang-orang yang pintar ngedit gitu. Ya. Jadi editing video itu mudah. Kalian harus belajar basicnya aja dulu, cutting, trimming, fade in and fade out seperti kalian belajar mengenai hal-hal yang baru, ya itu kalian harus banyak-banyak belajar sama orang-orang yang lebih, karena kita nggak bakalan bisa lebih kalau kita nggak mau belajar, kita nggak mau merendahkan diri kita untuk belajar dengan orang lain. Jadi kalian tetap boleh kasih saran, kasih masukan ya. Jadi jangan kebanyakan kalian itu cuman dengerin pujian-pujian orang aja. Kalau bisa kalian dengerin kritikan orang. Kalau kritikan itu membangun, bukan menghina ya. Oke, seperti itu aja Kak Chelsea. Oke, terima kasih banyak Kak Alia. Nah, teman-teman sama kayak tadi, kalau ada yang mau bertanya, boleh raise hand atau boleh ketik di kolom chat ya. Oke, ngelanjutin tadi ada pertanyaan juga Kak. Bagaimana cara menanggapi omongan orang atau teman-teman ketika kita upload video, foto, atau konten, tapi malah dibuat bahan gosip seperti mereka? Seperti, coba deh lihat itu video story-nya, sok-sokan jadi content creator. Gitu. Gimana cara menanggapinya, Kak? Ini sebenarnya sama pertanyaannya sama yang tadi ya. Yang tadi kalau diomongin orang gimana? Sebenarnya ya jujur ya, Kak Alia ini awal-awal juga banyak diomongin orang. Tuh lihat tuh, sok-sokan bikin konten, sok-sokan ini. Padahal dia kan followersnya baru segini. Padahal dia kan ini. Tapi kita buktiin aja sekarang. Mana orang yang ngomong-ngomongin saya? Malah minta endorse. Waduh, enggak ya. Maksud saya tuh ya nggak usah dipikirin omongan-omongan kayak gitu. Karena pasti ada ya. Karena pasti ada orang-orang yang ngomongin kita tuh pasti ada. Kalian nggak bisa nutup mulut orang semuanya, 100 orang kalian tutupin semua mulutnya demi biar kalian nggak diomongin tuh nggak bisa. Ya, kalian pasti bakal diomongin orang. Itu resiko juga kalau kalian mau jadi content creator. Pasti diomongin. Dan pasti ada saatnya kalian kena masalah. Dan sebenarnya masalah itu bukan bagaimana cara kita melihat masalah tersebut, tapi bagaimana cara kita menanggapi masalah tersebut. Kadang ada orang loh, dia tuh memang sengaja menghujat kita. Kalian tahu nggak sih ada yang namanya siapa sih kalau di lapor pak ada yang cewek itu dia dihujat-hujat itu. Nah, dia dihujat-hujat orang di cerita lucu banget ya. Nah, iya Kiki ya. Jadi dia itu dihujat-hujat orang ya di Instagram ya. Kiki ini. Terus dia tahu nggak dia jawab apa? Nomor rekening kamu mana? Sini aku transfer. Wah serius Kak? Boleh Kak, ini kan nomor rekeningnya. Tahu nggak cuma dibayar berapa? 250.000. Untuk nutup mulut mereka. Makasih banyak ya Kak, maaf ya Kak, aku tadi tuh ini. Lucu kan? Lucu banget. Ya, jadi kadang ada orang tuh memang cuma ngata-ngatain aja, dia cuma gabut gitu loh. Nah, terus dia jawab kayak gitu. Berapa nomor rekening kamu? Oh ini Kak, ya Allah Kak, makasih banget, Masya Allah, tabarakallah. Lah tadi kamu ngata-ngatain aku kemana gitu kan? Kok hilang? Kok kamu langsung muji-muji saya? Ya, jadi gitu. Karena orang-orang tersebut nggak butuh apa-apa kecuali bukti. Buktiin aja gitu. Jadi kalian fokus aja sama tujuan kalian. Kalau kalian tahu kacamata kuda, udah lurus aja. Kalian tahu goals kalian, dan kalau goals kalian positif, udah tinggal dilakuin aja. Tinggal mereka aja lihat bukti. Nih, buktiin, aku udah bisa jadi content creator. Kamu kemarin ngomongin aku sok-sokan bikin konten, aku buat konten beneran nih, dibayar sama orang nih. Aku kerja di perusahaan orang nih. Dan dia gitu-gitu aja tuh. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya goals, udah, ya kayaknya roasting deh kayaknya di sini ya. Kita lebih ke roasting, bukan ya? Kita di sini harus punya percaya diri yang tinggi ya. Bukan yang tinggi, maksudnya kepercayaan diri yang memang kalian tuh
positif sama diri kalian itu, optimis gitu. Oke, jadi intinya kita kayak nggak perlu terlalu dengan omongan orang lah ya, fokus sama tujuan kita aja. Iya, dengerin omongan orang kalau itu membangun kita, kritik yang membangun. Oke, thank you. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Maulana. Gimana cara biar YouTube kita bisa berkembang? Banyak nih pertanyaan dari Kak Maulana, ada 3. Dari pertama aja kali ya, Kak. Gimana cara biar YouTube kita bisa berkembang, Kak? YouTube bisa berkembang. Sejujurnya ya, jujurly, saya ini bukan content creator YouTube. Cuman kalau misalnya cara agar YouTube kita berkembang, itu kalian harus banyak-banyak memang bikin konten-konten yang menarik dan angkat hal-hal yang lagi trending. Tapi bukan berarti kalian harus kebelet terkenal gitu ya. Kalian yang penting bikin konten yang bagus, orang pasti datang nonton. Itu kalian bikin thumbnail yang menarik. Nah, ini yang paling penting sebenarnya thumbnail sih. Karena bagaimana cara kita bisa menarik orang gitu. Cara kita menarik perhatian orang untuk bisa nonton video kita tuh gimana? Thumbnail dulu. Dan kalian perhatiin nggak sih kalau bisa di YouTube itu orang kadang-kadang bikin kayak thumbnail tuh kayak tulisan title dari video mereka tuh pakai caps lock terus ini. Nah, itu namanya thumbnail. Tapi kalian pasti merasa thumbnail ini. Tapi kalian penasaran kan? Jujur. Kalian pasti tetap penasaran sama video-video itu. Kalian pengen nonton tetap gitu kan. Padahal kalian tahu thumbnail ini. Misalnya, masa beruang bisa jadi manusia? Ini. Ini thumbnail pasti bohong. Tapi kalian penasaran. Masa ada beruang bisa jadi manusia? Akhirnya tuh jadi tonton. Nah, itu ya. Itu namanya teknik marketing di mana kalian itu ngasih sesuatu yang menggantung di video tersebut. Gantung, ya. Makan cabai, makan samyang pakai cabai selevel 10, pakai bon cabai, pakai cabai burung, bla 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 bla. Nggak mungkin kemakan. Tapi dari thumbnail fotonya gini nih. Fotonya gini, gitu kan. Jadi kita tuh penasaran aja. Waduh, kayaknya dia makan beneran deh. Padahal kita nggak tahu rasanya. Kalian nggak bisa ngerasain dari YouTube. Nggak bisa. Kalian ngerasain makanan itu. Tapi kalian lihatnya tuh udah kayak, kita tuh senang ngeliat dia tuh wajahnya merah, keringetan, kepedesan tuh udah senang aja. Dia kepedesan nih. Ini udah dimakan nih. Nah, itu tuh ya. Jadi menarik. Jadi kalian harus bikin konten yang menarik, thumbnail yang menarik, dan juga mengikuti zaman. Gitu aja sih. Oke. Ini ada pertanyaan kedua juga dari Kak Maulana. Gimana tips biar lancar berbicara di depan kamera, Kak? Nah, ini yang tadi Kak Alia bahas mengenai yang namanya jam terbang. Kalian tahu nggak sih, hal-hal kecil tuh kadang bisa mengasah public speaking kalian. Contohnya, kalian lagi dengerin teman kalian presentasi di kuliah atau di sekolah. Ya. Terus dia bertanya nih di akhir presentasi. Ada yang mau bertanya? Kalau kalian terbiasa bertanya di hal-hal atau forum kecil kayak gitu, itu kalian mengasah public speaking kalian. Kalau kalian kebiasaan, kalau ada yang ingin bertanya, diam. Itu nggak mengasah apa-apa. Padahal dari hal kecil seperti itu bisa mengasah public speaking kalian. Ada yang ingin bertanya? Gitu. Terus kalian kalau misalnya disuruh presentasi, ada tugas presentasi dari sekolah atau dari kampus, kalian main-main. Itu juga berpengaruh sama public speaking kalian. Ya. Alia dari zaman SMA, dari zaman SMP, SD, kalau misalnya disuruh presentasi, Alia presentasinya serius. Jadi nggak main-main yang ketawa-ketawa pakai bahasa daerah. Misalnya, udah kau nih, dia mau itu nabu, ketawa-ketawa, nggak serius. Itu nggak bakal ngasah kalian. Nggak bakal bikin kalian berkembang. Ya kalau kalian mau gitu-gitu aja. Karena kalau misalnya kalian mau berkembang dari hal-hal kecil kayak gitu, presentasi, ada yang ingin bertanya, itu kalian harus speak up dan harus take it serious. Gitu. Aku ingin presentasi ini sebenarnya bisa mengasah public speaking saya. Jadi aku mau presentasi saya bagus. Cara saya ngomong bagus. Nah, itu diperhatiin. Kalau kalian kebiasaan presentasi main-main, kapan kalian mau bisa public speaking? Jadi kalau misalnya kalian lihat, kok Alia nih kalau ngomong di depan, ngomong sama orang-orang kok nyantai banget ya. Nggak ada gugup-gugupnya, ada orang tuh sampai gemeter ya. Ada orang tuh sampai pingsan karena demam panggung, sampai keringet dingin. Nah, kenapa kok bisa kayak gitu? Karena saya terbiasa. Dari zaman dulu, saya masih SMA, saya masih SMP. Kalau disuruh presentasi, saya serius terus. Presentasi bener. Oke, Assalamualaikum. Terima kasih atas waktunya, Bapak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alia, dan ini adalah anggota kelompok saya. Dan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai ini, sampai akhir. Ada yang ingin bertanya, gitu. Jadi take it serious. Itu hal kecil, tapi bisa mengasah kalian. Gitu. Dan untuk kalau misalnya kalian sudah lulus SMA, udah mulai kuliah, bagaimana sih caranya agar kalian bisa mengembangkan diri kalian? Kalian banyak-banyak untuk berbicara dengan orang-orang baru.
Jadi kalau misalnya kalian sama orang baru itu attitude-nya jangan kayak diem di ujung sana ke toilet, nggak mau ngajak ngobrol. Nah kayak gitu tuh, itu nggak mengasah. Kalau kalian mau mengasah diri kalian, ngobrol nih sama orang-orang baru. Kamu asalnya dari mana sih? Oh gitu ya. Oh iya kalau aku dari ini nih. Kamu boleh nggak sih cerita kamu tuh kegiatannya apa? Nah kayak gitu. Itu basa-basi tapi bisa mengasah kalian gitu. Oke, thank you Kak. Ini ada yang lanjutin lagi. Kalau presentasi kita aman, tapi teman-teman kelompok kayak nggak serius gitu, gimana Kak cara menanggapinya ya? Apanya yang aman? Presentasi kita aman, kitanya aman, tapi teman-teman kelompok kita kayak nggak serius gitu loh. Cara nanggapinnya gimana Kak? Kalian tahu nggak sih kalau kalian bicara di depan, itu semuanya sudah jadi hak kalian. Bagaimana acara itu berlangsung itu hak kalian. Kalian mau gimana? Kalian mau marah? Kalian mau sedih? Kalian mau bahagia? Itu terserah kalian sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat teman-teman kalian main-main, kalian punya power untuk ngomong di depan. Bisa nggak sih serius dulu? Tuh. Tinggal gitu doang. Dia bakalan diem kok. Alia pernah juga kayak gitu. Dimain-mainin, padahal udah serius nih, udah mau ngambil nilai istilahnya tuh kan. Mau serius aku nih sekarang. Tapi dimain-mainin, iya Alia, kamu tuh, hei. Bikin pertanyaan yang aneh-aneh lah, segala macem. Ya, kalian punya power di depan. Ngomong aja. Maaf, bisa nggak dengerin saya ngomong dulu? Maaf, perhatiannya bisa ke depan dulu. Kan nggak enak kalau misalnya kita ngomong di depan nggak dengerin nih, teman-teman. Tuh, sindir dikit. Itu power namanya. Karena public speaking bukan cuma ngomong, bukan cuma ngobrol sama orang-orang, enggak. Kalian punya power di situ. Suara kalian didengar sama orang. Kenapa kalian tegur aja? Alia kalau misalnya ada orang ngantuk dengerin saya, kamu ngantuk ya? Boleh deh ke toilet dulu, cuci muka. Nggak enak, saya bukan dongeng di sini. Saya pernah kayak gitu. Ya kalau kalian mau dihormatin orang, ya kalian harus berani ngomong. Kalian lihat pemimpin-pemimpin. Siapa yang berani tidur kalau misalnya guru killer nih? Kalian tahu nggak guru-guru killer kalau di sekolah? Ya, makasih Kak, tapi kadang ngerasa nggak enak. Nah itu perasaan nggak enak itu orang aja seenaknya sama kamu. Masa kamu nggak enak sama orang? Ya, orang aja seenaknya mau mainin kamu lagi presentasi serius kok. Ya tinggal kalian ngomong. Atau kalian kalau misalnya nggak enak ngomong agak kasar, ya pelan-pelan. Maaf, kalian boleh nggak sih serius dulu? Aku kan lagi ngambil nilai di sini. Aku kan lagi ngomong. Ya, tolong ya kerjasamanya gitu. Kalau kalian mau sopan ya. Tolong ya kerjasamanya biar berlangsungnya lancar gitu. Ya, tolong dong kalian fokus dulu biar aku bisa ngomongnya, karena aku kan lagi belajar nih, biar kalian juga ngerti apa yang aku ngomongin, aku juga bisa fokus. Gitu ya. Jadi kalian punya power di depan. Kalian nggak perlu nggak enakan sama orang. Kalian ngomong ya pelan-pelan aja, sopan-sopan aja gitu sih sebenarnya. Nggak harus yang kayak Kak Alia tadi. Tapi karena Kak Alia udah kebanyakan ngeliatin kayak gitu ya. Bahkan ada yang sampai Alia ngomong di depan dia tidur-tiduran. Itu ada loh. Orang yang nggak menghargai orang yang ngomong di depan gitu. Mereka tidur-tiduran, main HP. Saya tegur itu. Kan nggak enak loh. Kalian emang enak kalau misalnya ada kalian ngomong di depan kalian orang tidur-tiduran, kan nggak enak. Ya tegur aja. Maaf deh yang di situ, itu kan anak-anak SMA ya. Maaf deh yang di situ, kalau mau tidur-tiduran di kelas aja deh. Di sini kan nggak enak, panas, kata saya kayak gitu. Di sini kan panas, kalau kalian tidur-tiduran di sini di kelas aja kayaknya gitu. Nah, akhirnya gurunya yang paham sama kode saya, mereka yang marahin. Gitu. Oke, thank you Kak Alia. Mungkin yang lain Iya. masih ada yang mau nanya kah yang lain? Oh itu, ada Kak Ananda Putri Wandika. Boleh Kak langsung on mic aja? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan bertanya, bagaimana sih cara membangun personal branding untuk kita yang baru pertama kali berkecimpung di dunia konten kreator, yang dalam arti kita tuh belum sama sekali tahu orang-orang banyak gitu. Jadi gimana cara membangun personal branding dari diri kita untuk diketahui oleh orang banyak itu? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya ya, Nanda. Nah, jadi menurut saya personal branding itu dibangun pertama kalian harus tahu dulu kalian tuh mau bahas tentang apa di sosial media. Jadi ada orang tuh nanti bahas tentang makanan. Tiba-tiba dia bahas tentang kuku-kukuan nail art. Terus tiba-tiba dia bahas yang lain lagi, bahas tentang apa-apa. Nah, itu berarti dia belum tahu mau mengangkat mengenai apa di sosial media dia. Jadi, untuk Ananda harus bisa tahu satu keinginan Ananda bikin konten apa, dan itu diperbanyak.
Misalnya, Ananda sekarang lagi suka bikin konten apa nih? Aku belum pasti suka ikut-ikut webinar gitu kayak study gitu. Gitu, itu keren banget loh, ya. Jadi kalian sudah mau belajar tuh sudah keren banget, ya. Ngambil ilmu dulu baru bergerak, itu juga boleh, ya. Jadi ngambil ilmu banyak-banyak baru bergerak, baru action, itu juga bisa banget ya. Nah, jadi pertama kalian harus tahu dulu, poin pertama ingin apa, bikin konten apa. Makanan kah? Atau fashion kah? Atau mau membahas mengenai profesi kah? Atau a day in my life kah? Atau nulis buku kah? Nah, dari situ kalian harus punya kayak satu tujuan dulu nih, mau bikin video tentang apa, gitu kan. Setelah itu, kalau misalnya nggak punya relasi yang banyak, ya bener banget, kalian harus ikut kayak yang namanya komunitas. Ya, komunitas kayak ikut komunitas ini, komunitas influencer. Nah, Alia ini sebenarnya baru tahun ini, memang yang bener-bener ibaratnya jadi pembicara beneran, jadi maksudnya pembicara beneran, maksudnya itu kayak banyak jadi pembicara, banyak di endorse, itu baru tahun ini. Tahun lalu itu Alia baru ikut sama yang namanya komunitas TikTok, ya itu baru loh, komunitas TikTok loh, ya. Komunitas TikTok itu Alia ikuti karena Alia tuh awalnya iseng, jadi kayak yang diomongin kak siapa tadi yang apa, Kak Michelle ya, bener nggak? Iya, Kak Michelle. Nah, iya Kak Michelle ngomong nih tadi, awalnya iseng-iseng doang, gitu. Awalnya saya coba-coba. Nah ya, awalnya iseng-iseng doang. Nah, terus tiba-tiba nggak nyangka kalau misalnya bisa jadi kayak gini loh, gitu. Bisa jadi kayak gini loh ternyata. Padahal awalnya cuma nyoba-nyoba doang, cuma iseng-iseng. Nah, Kak Alia ini awalnya cuma iseng-iseng ikut komunitas TikTok. Jadi di situ banyak banget anak kreator-kreator, ada yang cosplayer, ada yang memang humor, ada yang mereka tuh kayak tahu nggak sih konten interview yang halo, namanya siapa? Ini. Nah, itu mereka iseng-iseng semua. Mereka rata-rata memang baru kayak startup gitu, baru mau nyoba. Dan sekarang waduh, udah pada hebat-hebat semua. Ada yang memang udah berapa ratus ribu followers di TikTok. Ada yang sampai brand ambassador ini, jadi bekerja di sini. Gara-gara dia jadi content creator, dia diundang jadi kayak digital kreatornya di kantor DPRD. Keren nggak sih? Padahal dia cuma konten-konten doang kayak gitu. Akhirnya dia direkrut sama kantor DPRD untuk magang jadi seorang digital marketingnya kayak gitu loh. Kayak orang-orang kayak publikasi dokumentasinya. Teman saya itu, padahal awalnya dia itu followersnya cuma berapa gitu loh. Tiba-tiba karena dia konsisten untuk bikin konten dan konsisten dengan konten tersebut, akhirnya ditarik orang dan dicari orang. Sekarang dia yang dicari orang, bukan lagi dia yang nyari orang. Gitu. Ya. Jadi pertama kalian harus tahu konten kalian apa, dan juga kalian harus banyak-banyak memperbesar relasi kalian. Itu yang penting. Karena Kak Alia awal mulanya memang dari ikut relasi, ikut komunitas TikTok itu. Dari situ akhirnya saya diundang untuk jadi pembicara, saya diundang untuk jadi MC, saya diundang untuk ini, untuk itu, kenal sama orang-orang baru, dapat peluang baru juga. Karena karena zaman sekarang bukan banyak anak, banyak rezeki, tapi banyak relasi, banyak rezeki. Banyak relasi, banyak rezekinya. Gitu. Apakah ada yang kurang? Masih ada yang ganjil nggak, Ananda? Oke, cukup baik, Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, thank you. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh pesan ataupun chat di kolom komen. Oke. Oh, itu ada Kak Nabila. Boleh Kak Nabila langsung aja on mic-nya. Iya, tadi saya lihat Nabila ini ketawa-ketawa terus. Aku izin bertanya ya Kak, kan tadi Kakak bilang kalau kita tuh harus memperluas relasi gitu Kak, dengan mengikuti komunitas-komunitas, tapi kadang nih walaupun udah terjun nih Kak di komunitas, tapi kita ngerasa yang apa ya, susah berbaur atau gimana caranya untuk kita bisa berkenalan dengan banyak orang yang nantinya bisa menjadi relasi kita gitu Kak. Kalau dari Kak Alia tuh gimana ya Kak untuk membangun relasi dengan teman-teman komunitas gitu Kak atau teman-teman influencer lainnya gitu. Terima kasih. Intinya kan harus friendly. Jadi orang yang enak dan juga nyaman untuk diajak ngobrol. Gitu. Kalian harus belajar sama yang namanya ilmu BB, apa ya? Ilmu basa-basi. Kalian harus belajar sama yang namanya basa-basi. Ya, basa-basi apa? Tapi basa-basinya jangan yang basa-basi yang pacar kamu kemana? Itu enggak, itu basa-basi yang enggak enak didengar ya. Maksudnya itu basa-basi kayak gimana? Misalnya pertama kalian harus bisa senyum. Pertama senyum dulu deh.
Kalau kalian dari ketemu sama orang baru aja udah, siapa yang mau ngajak kalian ngobrol? Takut sayang. Ya, takut. Ya, pertama kalian senyum dulu. Dari datang ke tempat baru itu senyum. Ya, biasain senyum. Jadi kadang tuh ada saatnya memang kita tuh nggak kekontrol wajah kita malah kayak gitu. Padahal kita kegugup sebenarnya, tapi karena kita nggak bisa nunjukin ekspresi yang benar, kita akhirnya jadi orang tuh kayak judes aja gitu. Nah, padahal kalau misalkan datang, kalian harus biasain senyum. Datang, ya gini, senyum gitu. Ya, jadi jangan takut duluan orang lihat kalian. Nggak ada yang mau ngajak kalian ngobrol. Apalagi diajak ngobrol, takut langsung. Jadi banyak-banyak senyum. Tadi ketemu sama orang, duduk nih. Nah ya, Alia ini sering banget lagi duduk, tiba-tiba ada orang di samping, Alia ajak ngobrol. Karena kebiasaan ngobrol sama orang baru ya. Nah, jadi kalian misalnya duduk nih di suatu tempat, ngobrol. Duduk, ajak ngobrol aja orang di samping kalian. Itu membiasakan kalian. Kesini sama siapa, Bu? Gitu. Misalnya sama ibu-ibu nih, Alia sering banget sama ibu-ibu gitu. Halo, Bu, kesini sama siapa, Bu? Lu sama anak saya, sama cucu saya gitu kan katanya. Oh, di mana rumah ibu gitu kan? Ke rumahku di sini nah, di KM 9 kata saya itu. Oh, rumahku di sini nah. Akhirnya cerita, nyambung sampai follow Instagram. Ada loh kayak gitu. Saking karena orang tuh merasa seneng aja ngobrol sama kita. Nah, itu dibiasain mempelajari mengenai ilmu BB atau basa-basi. Ya, pertama biasanya nanya tentang nama dulu, terus emang kesibukannya apa, kesini lagi ngapain nih Bu gitu. Ya, jangan kalian di supermarket kalian ngobrol, kalian kesini ngapain Bu, ya jelas-jelas saya beli gajah gitu kan. Ya enggak, mereka lagi beli barang-barang gitu kan, lagi beli kebutuhan ya di Indomaret gitu misalnya ya. Ya kalian ngajak ngobrol aja. Misalnya Mbak mau nanya nih Mbak, beli ini di mana ya? Oh di sini Mbak, di sini coba saya anterin di situ Mbak. Nah itu kalian belajar aja dari orang baru, jangan langsung gugup. Mereka manusia kok. Ajak aja ngobrol santai. Usianya berapa gitu kan. Oh, anaknya usianya berapa? Oh, anak saya usianya 17 tahun. Kayaknya seumuran deh sama kamu. Bisa gitu kan. Oh, masa sih Bu? Gitu. Emang sekolah di mana anaknya? Tuh, itu ilmu basa-basi. Ya. Jadi ilmu basa-basi itu sebenarnya luas banget ya, karena yang kita bahas itu memang random gitu. Kalau misalnya kalian mau tips and trick dong Kak, gimana ilmu basa-basi? Nah, itu saya juga bingung sih mau ngomongnya gimana. Karena itu nyambung-nyambung, nyamber-nyamber gitu sama jawaban orang. Kadang ada ibu-ibu yang memang suka cerita. Kadang ada anak yang memang nggak mau diajak ngobrol, ya udah gitu kan. Ada yang nanti dalam hati, diajak ngobrol kok diem aja, kok malah jutek. Itu biarin aja. Memang kadang tuh orang tuh beda-beda. Ada yang memang nggak nyaman diajak ngobrol tuh, ya udah gitu kan. Nah, jadi kalian take it easy aja dan kalian harus jadi orang yang ramah senyum gitu. Oke, makasih banyak Kak Alia jawabannya. Iya, sama-sama. Oke, thank you. Apakah masih ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman? Halo Kak, Masih aku ada mau yang tanya boleh? Oh, ya boleh, silakan langsung aja. Halo Kak Alia, aku mau tanya, Ya, menurut Kak Alia, apa ya tantangan terbesar untuk menjadi content creator gitu? Biar mungkin teman-teman yang peserta maupun aku di sini yang masih newbie gitu ya, bisa aware gitu sama hal itu. Itu aja sih, makasih. Oke, makasih ya. Sebenarnya tantangan untuk menjadi content creator adalah ide. Idenya sih kalau menurut saya ya. Menurut saya yang paling susah itu ide. Jadi ya, Kak Alia ini kalau misalnya kerja jadi content creator, itu dalam satu hari harus bikin 3 video. 1 hari 3 video. Ya, berarti kalau seminggu berapa? 3 kali 6 berapa tuh? 3 kali 6, misalnya 3 kali 6 deh, minggu libur misalnya taruh aja. Berarti 18. Iya. Berarti kalian kok 18 sih? 3 kali, ya ampun matematika saya ya. Berarti 3, 6, 9, 12, 15, iya 18 bener ya. 18. Berarti 18 video dalam seminggu. Sebulan berarti berapa video? Bisa sampai 78 ya? Kurang lebih 80 video berarti. Nah, 80 video, dari satu video ke video yang lain harus beda. Masa kalian mau membahas mengenai baju kuliahan yang simple, tiba-tiba kalian membahas lagi baju kuliah yang simple, kan nggak seru ya. Pasti kalian pengen nonton konten itu yang pastinya yang beda-beda dan seru-seru, dan pastinya kalian nyari ilmu baru terus kan. Nah, itulah tantangannya. Alia sebulan itu harus bikin kurang lebih 80 konten. Itu satu perusahaan, belum perusahaan yang lain. Ya, perusahaan yang lain mau lagi nih, beda lagi kontennya. Misalnya perusahaan baju, mereka mau membahas mengenai baju. Nanti perusahaan yang satunya mau membahas mengenai pasar modal, trading nih.
Tuh, beda kan? Beda banget, dan itu harus ada terus idenya. Jadi menurut saya tantangannya adalah kalian harus banyak-banyak baca buku, banyak-banyak baca-baca quotes, banyak-banyak lihat-lihat trending-trending zaman sekarang. Apalagi kalau misalnya Kak Alia jadi radio announcer ya, jadi pembicara radio, penyiar radio itu juga kalau misalnya kalian bahas yang itu aja orang juga bosen kan? Kalian mau membahas hal yang beda, info yang berbeda gitu kan? Masa hari ini mau membahas mengenai bagaimana caranya nonton konser itu nggak capek? Biasanya membahas nonton konser nggak capek lagi. Nah, itu harus kreatif terus. Jadi, Kak Alia ini yang namanya ide itu nggak berhenti-berhenti dipikirin. Setiap hari mikir, besok mau mikir apa ya? Besok mau bikin video apa ya? Dan itu harus berjalan terus. Seiring berjalannya waktu harus ada ide terus. Dan harus banyak-banyak baca dan ngelihat trending-trending yang lagi baru. Be update and keep update. Tadi kan Alia bikin kan, ya? Be update and terus update. Jadi jangan berhenti-berhenti. Hari ini tiba-tiba kalian bikin konten bagus, besok kalian bikin konten malas-malesan. Jadi harus konsisten juga. Jadi tantangannya sebenarnya yang pertama itu adalah bahwa kita harus mempunyai ide terus setiap hari. Terus juga kita pasti ada saatnya memang nggak konsisten. Palingan itu sih kalau tantangannya. Tinggal kalian konsisten dan juga mempunyai ide-ide yang baru dan kreatif terus. Oke, thank you Kak Alia jawabannya. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya dari Kak Yanima, boleh langsung aja on mic. Thank you banget Kak Alia, such a good insight. Aku mau Iya. nanya nih, jadi kan kita kalau misalnya sebagai content creator tuh pasti banyak banget kan challenge-nya, terutama kalau misalkan ada haters gitu, kalau ada komen-komen negatif, itu gimana ya cara kita biar kita nggak take it personal gitu. Terus kalau supaya gimana ya, kayak kan soalnya aku juga dulu pernah kan terjun ke content creator, terus kayak nggak kuat dengan hal kayak gini, itu gimana ya Kak caranya? Thank you. Oke, iya, thank you juga ya pertanyaannya. Jadi untuk kata-kata orang-orang yang bisa masuk, yang kita take it personal ya, terlalu masukin ke hati, terlalu jadi pikiran, sebenarnya ya, orang-orang kayak gitu tuh kadang tuh mereka nggak berniat buat nyakitin kita. Mereka memang cuman mau ngomong aja gitu, mau asal ngomong aja, ya. Jadi ini balik ke yang tadi Kak Alia omongin bahwa kita cuman harus perlu membuktikan ke mereka. Kita nggak perlu dikatain orang dan kita balik ngatain, apaan sih orang ini ngomongin misalnya alis aku aneh gitu kan. Kayak kalau misalnya kita mengangkat masalah yang sepele itu kayak apaan sih kok jangan jadi content creator sensi banget, nanti kita diomongin lagi. Jadi kita bakalan salah terus, dibantah orang yang membenci kita. Kita bakalan salah terus ya. Mau kita klarifikasi sampai berbuih-buih mulut juga tetap orang bakalan ngambil hal yang salah aja gitu. Nah, jadi kuncinya adalah bahwa kita itu harus fokus sama goals kita. Ya, fokus sama goals kita, dan omongan-omongan orang kayak gitu tuh kita singkirkan aja. Anggap aja nggak ada, ya. Jadi jangan juga kalian terlalu memikirkan masalah kecil yang ibaratnya mereka tuh kayak cuma ngor-ngor di sosial media doang. Kan coba kalian ajak ketemu. Pasti mereka nggak semarah itu kok. Masa kalian pernah nggak sih ngelihat content creator yang memang datang terus orang tuh ngata-ngatain kayak mereka di sosial media? Enggak, pasti ada saatnya memang, pasti kalau misalnya memang dikatain depan wajah pun kering gitu. Mulutnya kering, nggak sampai yang seperti kayak gini gitu. Nah, jadi kuncinya adalah bahwa kita harus tetap fokus aja sama tujuan kita, fokus dan buktikan. Kalian nggak perlu menunjukkan bahwa kalian benar ke sosial media. Tapi kalian nggak perlu bicara bahwa kalian itu benar. Kalian tinggal tunjukin hasil aja. Orang-orang, jujur ya, ini sebenarnya realita, bahwa semua orang di dunia ini nggak ada yang peduli sama progres kalian. Ya, ini memang sakit buat dengernya, tapi ini realita. Nggak ada orang yang peduli sama progres kalian, capeknya kalian, sakitnya kalian. Mereka cuma peduli hasil. Itu realitanya. Ya. Nah, ini sekalian saya closing statement ya. Jadi, menjadi content creator itu bahwa kita itu kita tuh cuman perlu fokus aja sama tujuan kita, bahwa hasil yang kita miliki ini hasil yang kalian tahu gak sih kalau misalnya kayak orang-orang kaya, kalian tahu gak? Coba kalian, kalau saya ngomong orang kaya, siapa yang kalian pikirin? Ya, siapa yang kalian pikirin misalnya? Raffi Ahmad. Nah, Siska Kol. Kalian peduli nggak sih sama susahnya mereka bisa jadi sukses itu? Enggak kan? Kalian taunya Raffi Ahmad punya helikopter, punya pesawat,
uangnya miliaran. Tapi kalian tahu gak sih gimana caranya Raffi Ahmad menggapai itu? Saya pernah baca bahwa Raffi Ahmad itu pernah jadi kayak figuran dan cuma dibayar 50.000. Ya, tapi kalian nggak peduli kan sama itu, kalian cuma peduli sama hasilnya. Oh iya, Raffi Ahmad sekarang kaya, sultan, ini istrinya cantik, anaknya juga lucu-lucu. Ya, tapi nggak ada yang peduli sama perjuangan kita. Ujung-ujungnya yang dilihat cuma hasil. Itu sakitnya. Jadi kalian nggak perlu terlalu mengeluarkan masalah kalian di Instagram, di sosial media. Kalian hanya perlu berprogres, dan kalian tinggal tunjukin ke orang-orang yang hate kalian bahwa kalian tuh mampu. Dan mereka masih di situ-situ aja. Gitu. Oke, luar biasa banget ya. Terima kasih banyak Kak Alia udah memberikan materi dan yang sangat menginspirasi dan insightful banget buat kita-kita. Jadi kita-kita jadi merasa kayak ilmu kita nambah gitu. Nah, sebelum kita berpisah nih Kak, boleh kali kita foto dulu kali ya sama Kak Alia dulu sebentar. Aku pengen foto deh. 1, 2, 3. Oke, thank you Kak Alia. Sebelum aku pamit juga nih, aku mau memberikan sedikit kesimpulan dari webinar kita kali ini. Oke, dari materi yang pertama itu ada self-development. Self-development itu tahap di mana kita masih mencari apa yang kita inginkan. Lalu kita akan masuk ke tahap self-improvement, yaitu tahap di mana kita sudah mengetahui apa yang kita inginkan, tapi kita tinggal meningkatkannya, begitu ya. Kemudian tahap self-development itu yang pertama ada know yourself, kemudian know your goal, lalu yang ketiga ada fix your circle, dan stay healthy. Oke, kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu ada content creator. Content creator adalah orang yang bertanggung jawab untuk membuat konten dan biasanya bekerja sama dengan suatu perusahaan, tapi ada juga yang mandiri dengan target audiens mereka masing-masing. Tapi untuk terjun ke industri kreatif, kita perlu memiliki kemampuan, namun juga disertai dengan mindset dan attitude yang baik. Dan kita harus tetap bersosial media dengan bijak dan hati-hati. Oke. Sekian dari aku, mohon maaf bila masih banyak kesalahan baik dalam ucapan maupun perbuatan. Aku Chelsea Chowagam pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Aku kembalikan ke MC, Kak Novela dan Kak Fadila. Wah, terima kasih banyak buat Kak Alia dan Kak Chelsea. Luar biasa banget ya webinar pada siang yang mungkin menjelang sore ini. Harapan aku semoga teman-teman peserta bisa memanfaatkan dan menerapkan ilmu yang diberikan oleh speaker dengan baik ya. Amin. Benar banget Kak Novela. Tapi sebelum masuk ke sesi akhir nih, gimana kalau kita dokumentasi dulu buat kenang-kenangan? Setuju Kak Novela? Setuju dong, Kak. Tadi sebenarnya udah sempat dokumentasi ya, Kak Chelsea sama Kak Alia. Kita dokumentasi lagi yuk. Mungkin teman-teman tadi ada yang belum on cam, sekarang pada on cam yuk. Kita persiapan 2 menit gitu ya, yang mau ambil hijab atau ada yang mau touch up dulu. Nanti di 15.01 gitu nggak apa-apa ya, lebih sedikit. 15.01 aku panggil lagi, misal udah 2 menit. Yuk on cam, guys. Ada 47 orang di Zoom dan yang on cam masih sedikit banget. Kak Fadila mungkin sekarang bisa. Oke teman-teman, aku hitung ya untuk kayak pertama. 1, 2, 3.
Bentar. Oke, lanjut ke yang kedua ya. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Mohon maaf Kak Novela, itu masih off mic. Oke, maaf teman-teman, aku ulang ya. Selanjutnya bakalan ada link presensi yang udah di-share panitia di kolom komentar. Kalian wajib banget ngisi untuk mendapatkan e-sertifikat dan juga voucher berupa Cakap English Club. Bener banget teman-teman, yuk segera isi presensinya. Dan aku bakal umumin terkait challenge dari webinar kreatif siang hari ini nih. Ketentuan challenge webinar kreatif siang hari ini. Yang pertama ada peserta webinar telah mengikuti keseluruhan acara webinar dari awal sampai akhir. Yang kedua, challenge dapat dilakukan dengan membuat review materi di Instagram Story atau Reels dengan tag akun @id.girlboss, @alyaps. Yang ketiga, challenge dapat berupa gambar atau peta konsep atau video sesuai kreativitas kalian. Dan yang keempat, challenge berdurasi maksimal 1 menit. Yang kelima, batas pengumpulan challenge maksimal 1 kali 24 jam dari webinar. Dan yang keenam, pemenang challenge akan diumumkan di grup WhatsApp dan Instagram Story @id.girlboss. Jangan lupa pantengin IG-nya terus ya. Mohon maaf Kak Novela. Oke, sorry banget guys. Nggak kerasa ya, kita udah jam 15.03. Aku sama Kak Fadila udah membersamai kalian selama 2 jam ya. Nah, tadi dari awal aku udah pakai pantun, di akhir aku juga mau pakai pantun dong. Beli bunga di pasar raya, naik sepeda bersama papa. Saya Novela dan rekan saya Fadila mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Bye guys. Asik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dalam webinar kreatif ini. Girlboss Indonesia, belajar, berdaya, berkarya, berlayar, berjaya bersama. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman yang udah join. See you. Makasih Kak. Makasih Kak Alia.